Wah, tadi malam saya nggak dikasih kesempatan payah nih Anak pengen ngadu tuh. Pak Admin gitu. Iya, bukannya tinggal ini lu. dikasih kesempatan hari ini, Pak. Udah saya bilang buka mute. Iya, tapi tadi malam itu ketika Romo Sam Aldo itu bagus sebetulnya penjelasannya dia. Bagus sekali. Cuman agak terkendala itu ketika Umi Dini yang memaparkan tentang temuan penelitian Profesor siapa tadi malam dia? Profesor Barbara apa ya? Barbara Ting. Yang Bodem. Yang orang Kristen itu loh. Padahal baik Romo Sam maupun saya itu kan sudah terbingkai di dalam keyakinan kita ya berdasarkan yang tertulis di kitab suci saja. Tapi kan seolah Bu Umi kan memaksakan kehendaknya tuh, seolah bahwa penulisan dari profesor itu harus menjadi bagian Alkitab. Nah, ya nggak bisa. Saya bilang. Ya udah mulai aja sama Bang Juma. Topiknya apa sih? Bang Andi Raisen dong. Bang Juma kan sudah kemarin. Saya seneng Bang Juma, terus Pak Dokter, sama Bung Tata sebetulnya. Saya belum pernah ngobrol-ngobrol sama Bung Tata nih. Saya kepengen sebetulnya, tapi dengan sayap. Atau halo. Bareng dengan saya sekali-kali. Ini Mas Gito. Aduh. Ya, gini loh Mas Gito. Kalau penjenengan itu dulu kan, halo, aduh sinyalnya hilang-hilang Pak Agung, mulai itu udah dari Bang Jumanya. Ya, kita bahas ini aja, Bang. Masalah yang selama ini masalah yang jarang diperdebatkan gitu. Apa itu, Bang? Sistem penyampaian informasi isi Bible, gugupnya bunyi tuh, dan juga Al-Quran. Iya, bagus itu. Iya, kan Al-Quran itu kan 1400 tahun silam. Bible itu ditengarai ditulis 40 orang penulis dengan jarak waktu ribuan tahun gitu ya. Nah, saya rasa kita yang hidup di zaman sekarang ini tentu perlu informasi akurat tentang apa yang kita imani gitu. Seperti misalnya ada orang yang membawa berita, seketika kita percaya tanpa kita memahami ini sumbernya dari mana gitu. Hanya karena faktor didoktrinkan oleh tokoh-tokoh agama kita sampai kita itu merasa oh ini pasti kebenaran. Kenapa kita tidak melakukan uji keakuratan informasi yang mereka bawa gitu. Dan ditinjau dari segi mata rantai pewarta atau mata rantai pemberita. Saya rasa itu penting, Bang, karena mengingat Al-Quran banyak diisukan oleh teman-teman Kristen, khususnya Sopiatul dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair, nyontek dari Bible dan seterusnya. Nah, ini mungkin penting untuk kita kaji, apalagi Pak Agung ini tipikalnya kan pembawaannya tenang. Tentu penyampaiannya juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk memahami kekristenan dalam hal ini dari segi kitab yang kemudian kita imani gitu loh, Pak. Ya, saya paham itu. Justru gini loh, Bung Juma. Justru saya itu selalu merenungkan gitu ya. Tapi saya belum mendapat referensi teman gitu yang tahu persis atau berkapasitas tentang
proses daripada penulisan itu sendiri kan begitu. Karena kan dikatakan bahwa manuskrip, ya, narasi, naskah-naskah tentang penulisan di kitab suci itu ribuan kan begitu katanya. Nah, Iya. saya sebenarnya kepengen dari kawan internal saya itu ada yang betul-betul tahu persis gitu loh sejarah tentang proses penulisan, tentang peristiwa yang sudah ribuan tahun yang lalu terjadi kan begitu. Khususnya kalau tentang iman Kristen itu ya fokus pada diri Yesus itu kan begitu, Bung. Makanya kemarin ketika kita satu Zoom itu yang dimana ada kawan saya siapa gitu ya yang mengajak Bung Juma untuk masing-masing mengekspresikan tentang bagaimana Al-Quran itu dan bagaimana Alkitab itu kan begitu. Saya lupa itu teman itu siapa ya, yang sampai sekarang kayaknya belum terjadi juga. Iya, Pendeta Felix kalau nggak salah waktu itu. Oh iya betul Pak Felix. Tapi saya nggak punya nomor telepon dia gitu. Saya pengen banget tuh kalau beliau jadi apa dengan cuma itu berdialog gitu kan ya. Nah ini mungkin menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua bangsa Indonesia, katakanlah seperti itu kan ya. Jadi tentang sebenarnya gini loh Bung Juma, kebenaran yang absolut, yang mutlak itu menurut saya nih, ini hanya hak prerogatif Sang Maha Pencipta, sebenarnya gitu aja menurut saya sih. Jadi masing-masing kita pasti memiliki keterbatasan kan, karena yang tahu persis tentang kebenaran absolut itu hanya Tuhan, sebetulnya seperti itu. Nah, saya jadi merenung, memang kebenaran sejati itu hanya pada Allah, tapi pengajaran, waduh itu piaraan saya jebak terus sih Mas, saya agak terganggu. Namanya juga anjing, Pak. Ada istri saya. Aduh, dilanjut dulu. Iya. Jadi kalau dari segi kami, Bapak, memang harus sering-sering diangkat masalah ini. Karena teman-teman Kristen itu harus tahu bahwa kedudukan kitab yang kami imani itu bukanlah sebuah kitab yang kemudian dihasilkan dari sesuatu yang kemudian merupakan karya tulis yang mana muatannya itu terjadi oleh karena adanya hasil pengumpulan data. Nah, mungkin di sini sedikit saya ingin menjelaskan bahwa yang terlupakan sebenarnya selama ini untuk kita jelaskan kepada teman-teman Kristen itu adalah bagaimana kemudian ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa sampai kepada kami umat Islam hari ini. Nah, fenomena ini kemudian kalau disandarkan terhadap pemberitaan daripada kitab teman Kristen, maka saya katakan orang yang mengelola data yang kemudian menjadi panduan iman ketika disandarkan terhadap sumber, maka saya yakin orang itu minimal dia akan ragu terhadap pemberitaan yang ada di dalam kitab yang kemudian dianggap suci. Kalau di dalam histori Al-Quran itu ada yang kemudian disebut legalitas formal. Legalitas formal yang saya maksud itu, Pak, bagaimana kemudian oknum seseorang bisa dianggap sebagai tokoh di dalam keilmuannya dia terhadap Al-Quran, ketika tokoh ini memiliki legalitas formal yang saya maksud, yaitu kalau bahasa kita sekarang itu ijazah. Ijazah Al-Quran. Nah, kenapa harus ada ijazah Al-Quran ini? Dalam arti kata legalitas formal baik yang diakui oleh lembaga maupun Islam secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini orang yang kemudian memiliki legalitas formal
itu memiliki kapasitas dalam keilmuan terkhusus Al-Quran. Sehingga orang ini tidak diragukan pemberitaannya. Nah, tentu oknum yang kemudian mendapatkan legalitas formal tentang keilmuan Al-Quran itu ya memadai dari semua aspek keilmuan yang mencakup tentang Al-Quran itu sendiri. Misalnya, yang saya maksud legalitas formal ini, apa yang kemudian ditorehkan oleh sejarah Islam ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan satu legalitas terhadap sahabat-sahabatnya untuk kemudian menjadi pemimpin di dalam mengkaji, menghafalkan, menuliskan, dan menyampaikan apa yang menjadi isi Al-Quran itu sendiri. Ada legalitas standingnya. Jadi tidak serta-merta hanya karena berdasarkan dia pernah sekolah, dia pernah lulusan pesantren dan seterusnya. Tapi mereka tidak memiliki legalitas, yang kemudian legalitas itu kita sebut dengan ijazah Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW, Pak, sebagai sumber, itu pernah mengatakan begini di tengah-tengah sahabat. Huzu Quran min arba'ah min Abdillah. Jadi dia mengatakan, ambillah Al-Quran itu dari Abdullah. Abdullah yang saya maksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada 4 kemudian tokoh yang hidup di kalangan Rasulullah di masa Rasulullah Muhammad SAW itu yang mendapatkan ijazah legalitas formal ini untuk kemudian menjadi sumber Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, lalu kemudian terakhir Ubay bin Ka'af. Nah, ini artinya bahwa oknum ini adalah orang yang kemudian murni bisa dijadikan sebagai sandaran penerimaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Rasulullah sudah menyebut nama Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan satu lagi Ubay bin Ka'af. Dari sisi ini saja, kalau kita perhadapkan dengan Bible, ya mohon maaf kata, ketika Rasulullah Muhammad SAW ambillah Al-Quran, khusul Quran. Artinya, kitab yang kami genggam hari ini, itu adalah kitab yang kemudian memiliki legalitas dari sumber. Karena dia mengatakan khusul Quran, ambillah Al-Quran itu. Min arba'ah, dari 4 sahabat-sahabatku. Lalu kemudian mengatakan Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'af, kemudian Mu'az bin Jabal, lalu yang satu lagi Salim. Artinya dari sisi ini saja, kalau diperhadapkan dengan Bible, Yesus sama sekali tidak pernah menyebut surah-surah Paulus, surah Lukas, Markus, Matius. Ini standar untuk kita memahami sebagai sumber yang akurat. Kenapa saya mengatakan demikian? Umat Islam ketika dengan Islamnya, siapa yang dibawa? Kemana-mana dia selalu membawa nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, yang menjadi sumber umat Islam adalah Al-Quranul Karim dari Rasulullah, dan juga hadis sahihah juga bersumber dari Rasulullah. Nah, kalau diperhadapkan dengan agama Kristen yang acap kali membawa-bawa nama Yesus, apakah kitab yang mereka jadikan acuan ada legalitas standingnya dari Yesus itu sendiri? Ternyata sampai burung gagak bisa main gitar, Pak, kita tidak pernah bisa temukan itu. Saya udah kurang lebih 15 tahun sampai 17 tahun mengkaji Bible, dan saya tidak pernah menemukan itu. Bahkan semakin saya mencari informasi tentang data ini, semakin saya diperhadapkan dengan kondisi bahwa Bible sangat jauh dari Yesus, dari semua aspek. Nah, padahal ini adalah hal yang sangat krusial gitu loh, Pak. Seperti yang saya terangkan tadi, bagaimana kemudian keempat sahabat ini itu mengajarkan Al-Quran karena ada kapasitas pengesahan di bidang Al-Quran yang mumpuni, yang ditinjau langsung oleh sang sumber.
Orang-orang ini adalah orang yang mampu mewakilkan sang sumber menurut pandangan sang sumber untuk mengajarkan apa yang diterima dari Allah. Ini enggak kita temukan dalam Bible, Pak. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mata rantai penyampaian firman yang Yesus terima itu kita kabur di situ. Ya, mungkin karena itulah kemudian kita melihat kondisi yang ada di lapangan hari ini. Kebanyakan mereka yang mu'alaf itu adalah ketika mereka itu mengkaji Bible secara keakuratan pemberitaan dan sumber daripada pemberitaan itu sendiri. Lalu kemudian ketika mereka diperhadapkan dengan Al-Quran, subhanallah, mereka terkagum-kagum sehingga mereka mengalah dan menyerah. Nah, inilah celakanya kalau misalnya orang itu dalam memahami keilmuan didasari dengan keikhlasan dan kejujuran. Bukan karena ada tendensi apa istilahnya itu, tendensi keuangan, tendensi masa depan yang menjanjikan tentang perekonomian, tapi benar-benar mencari kebenaran itu. Huzul Quran min arba'ah min Abdillah Ibnu Abbas Mas'ud, lalu kemudian Masalim, lalu kemudian diterangkan wa Mu'az bin Jabal, dan yang terakhir adalah Ubay bin Ka'af. Mereka ini adalah orang yang kemudian menurut pandangan sang guru sudah pantas mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada legalitas pengesahannya. Ini yang kami maksud, bahwa Al-Quran itu sampai hari ini itu diajarkan dengan sistem itu, Pak. Orang yang tidak punya legalitas dari sang guru itu nggak bisa kemudian menerima mengajarkan Al-Quran. Makanya di Al-Quran, di kaidah kodifikasi Quran, penyampaian Quran itu jelas bagaimana runutnya penyampaian Al-Quran itu dari Rasul Muhammad SAW itu harus memiliki standar. Yang pertama, orang-orang yang kemudian memiliki tugas untuk menyampaikan Quran itu minimal mereka harus memiliki apa istilahnya ini, ijazah dan wasimaan. Ya, secara praktik kemudian di dalam kehidupan orang-orang kaya begini pasti mengalami di mana dia proses belajarnya, seorang guru membaca Al-Quran, lalu dia sebagai murid mendengarkan dengan seksama. Nah, setelah sang guru selesai membaca, murid tersebut yang kelak akan diberikan ijazah legalitas itu membaca ulang apa yang dibacakan oleh gurunya. Kalau sang guru sudah mengatakan sahih, tayyib, berarti sang murid ini lulus dalam kajian keilmuan Al-Quran. Udah pantas menjadi guru kemudian untuk murid-murid di masa yang akan datang. Ini yang terjadi dalam Al-Quran, Pak. Kaidah penyampaian pewartaan Quran itu seperti itu. Dan ini sama sekali nggak ditemukan di Bible. Ini sama sekali lagi saya katakan, tidak ditemukan di dalam penyampaian Bible. Makanya kalau kemudian kita tanya hari ini, yang benar itu yang mana? Babi haram, babi hutan haram, atau yang mana nih yang haram? Nah, orang akan melakukan spekulasi berbagai macam penafsiran demi untuk membenarkan pemberitaan ini. Padahal ketika ditanya, ini yang menjadi guru dalam menyampaikan itu siapa? Muara daripada jawaban pasti hanya mengatakan Lembaga Kitab Indonesia. Tapi penerjemah kita nggak tahu dia belajar kepada siapa. Lalu kemudian gurunya ini tadinya belajar kepada siapa, kemudian kepada siapa tadi ini belajarnya kepada siapa, dan kepada siapa, kabur, nggak ada kejelasan. Semata-mata hanya karena faktor imani saja. Kalau Al-Quran sifatnya nggak begitu, Pak. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah disampaikan kepada para sahabat, kepada tabi'in dan seterusnya, itu kaidahnya jelas, sistem penyampaiannya itu jelas. Orang-orang ini harus memenuhi syarat, kemudian mereka harus mengerti nahwu, mengerti sharaf, mengerti balaghah, i'rab, kemudian asbabul nuzul dan seterusnya. Dan yang terakhir harus ditinjau dari segi aspek akhlak,
penyampai Al-Quran, ya, penyampai Al-Quran, pembawa berita atau isnad ini harus kita lihat karakternya, bagaimana kehidupannya sehari-hari. Adakah perbuatan dia tercela? Pernahkah dia melakukan kebohongan? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana caranya bertutur kata? Bagaimana caranya dalam beribadah? Bagaimana caranya bergaul? Bagaimana caranya dia memimpin di keluarganya? Bagaimana caranya dia berjalan, duduk, dan seterusnya. Itu semua menjadi aspek penilai untuk menjadi sumber. Kalau sumber ini, sang murid yang tadi ini, yang kemudian menerima ijazah, legalitas, standing untuk mengajarkan Quran ini, maka kalau dia cacat sedikit pun, orang akan membatalkan, tidak akan menjadikan dia sebagai rujukan. Itu di Islam, Pak. Meski kedudukannya ulama besar. Tapi akhlaknya tidak mendukung, pemberitaan kebenaran apapun yang ditorehkan kemudian, orang Islam tidak akan terlalu peduli dengan itu. Mereka akan mencari guru-guru, ulama-ulama yang memenuhi syarat. Meskipun muatan ajarannya itu sama, tapi akhlaknya tidak mencerminkan sebagai seorang ulama, kami tolak. Itulah keabsahan Al-Quran itu begitu apik untuk kemudian diterima sebagai kalamullah. Nah, ini tidak dianut oleh Kristen. Dari Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia, orangnya siapa aja. Apa dasarnya mereka mengatakan terjemahannya itu sudah benar? Bagaimana kepribadiannya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kesehariannya orang ini? Nggak ada yang kajian-kajian kayak begitu, Pak. Padahal saya misalnya nih, Suma, memiliki sebuah buku bahasa Bugis misalnya. Kemudian buku ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Orang yang berakal sehat, Pak, harus tahu apakah benar si Suma ini bisa bahasa Bugis gitu loh. Nah, setelah orang tahu, oh Suma benar-benar bisa bahasa Bugis, orang juga harus tahu bahasa Bugis ketika dikatakan manre, apa keilmuan Suma di dalam mengkaji kata itu. Teliti dulu. Mana tahu dia berasumsi atau menafsir buta, taklik buta. Setelah diketahui, oh dia paham, dia pernah sekolah di sini, dia memahami ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Lulus syarat, maka terjemahan bahasa Bugis ke Jawa itu bisa diterima. Nah, bagaimana dengan Bible? Menerima terjemahan entah dari mana, siapa yang menerjemahkan kita tidak tahu. Sumber terjemahannya apa, kitab mana yang dijadikan rujukan. Kemudian sebelum masuk ke dalam bahasa ini, dia datangnya dari bahasa siapa. Siapa yang menyampaikan kepada siapa? Itu terputus, Pak. Nah, ini celakanya. Ini celakanya itu di situ. Makanya Al-Quran itu memang sudah punya legalitas bahwa aku yang mewahyukan, aku juga yang akan menjaganya. Itu akurat pemberitaannya, Pak. Itu nggak bisa diragukan. Kenapa? Karena ya kaidah penyampaian Quran itu begitu. Itu kaidahnya seperti itu. Ada lagi yang dikatakan di dalam pengkajian Quran itu praktik talaki, Pak. Jadi tatap muka. Ya. Tatap muka. Misalnya saya nih adalah seorang guru yang memiliki ijazah legalitas untuk mengajarkan Quran. Nah, proses talakinya adalah Bapak duduk di hadapan saya, benar-benar duduk di hadapan saya, menerima kajian Quran, semua kaidah-kaidah ilmu, semua disiplin ilmu, saya sampaikan kepada Bapak, begitu saya uji, dan disaksikan oleh ulama-ulama lain, maka Anda sudah pantas kemudian menjadi sumber Al-Quran berikutnya. Itu dikatakan proses talaki. Tatap muka atau berjumpa langsung. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Jadi beliau berhadapan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan, beliau mendengarkan. Lalu kemudian beliau setelah mendengarkan, melantunkan, melisankan, membacakan, ya, mengucapkan apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Ini proses talaki, penyampaian. Begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Jadi yang diterima sama dengan yang disampaikan kepada para sahabat. Yang diterima oleh para sahabat sama dengan apa yang disampaikan kepada tabi'in. Atau penerusnya kemudian. Nah, makanya mata rantai Al-Quran itu jelas. Dari Rasulullah, dari malaikat Jibril ke Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sampai kepada para sahabat. Terus sampai kepada kami. Oleh karena itulah kemudian kenapa umat Islam itu masih bayi sudah diajarkan Quran.
Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menerangkan fa'iza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakan, maka kewajibanmu kemudian adalah ikutilah bacaan itu. Fattabi'u Qur'an. Nah, sekiranya kaidah ini diterapkan di Bible, maka Bible hancur lebur, Pak. Andai saja Yesus berkata, Lukas, ta'al, kamu ke sini, duduk di depanku, dengarkan bacaanku, lalu sampaikan kepada kaumku. Tertullius yang mulia, banyak orang yang menuliskan berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Untuk itulah aku merasa terpanggil untuk menyusunnya untuk memberikan kepadamu. Kalau Yesus menyampaikan itu kepada Lukas, lalu kemudian Lukas menuliskan, maka itu juga belum bisa diterima secara mutlak bahwa itu adalah sumbernya dari Yesus. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang menyaksikan. Maksudnya tidak ada orang lain yang menerima ucapan yang sama dengan yang diterima oleh Lukas. Kenapa? Tidak mungkin kemudian Yesus memiliki hanya satu murid dan pada saat dia mengajar hanya Lukas yang terbangun, yang lainnya tertidur. Nggak mungkin. Artinya, kalau itu sumbernya Yesus, maka Lukas, Markus, Matius dalam tulisannya semuanya akan berbunyi yang sama. Tertullius yang mulia, banyak orang yang menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Lukas 1, Tertullius yang mulia, banyak orang yang menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yohanes 1, Tertullius yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Paulus, Tertullius yang mulia, harus seragam karena sumbernya bukan satu. Itu baru dikatakan sah. Proses talaki terjadi. Tapi kalau yang seperti sekarang dihadapkan dengan kitab sahabat, ya saya minta maaf. Kalau buku puisi Khairil Anwar itu lebih akurat. Khairil Anwar adalah tokoh dikenal oleh siapapun, dia memang bidangnya adalah penulis syair, puisi, maka tulisannya, karyanya tentu adalah sahih dari beliau sendiri. Maka kedudukannya ketika dihadapkan dengan buku Lukas, ya buku puisi Khairil Anwar itu lebih sahih sampai kepada penulisnya daripada Lukas sampai kepada Yesus. Celakanya di situ, Pak. Makanya hal ini penting untuk kemudian kita gali, ya, kita sering-sering bicarakan supaya kasihan anak bangsa itu kalau terlalu jauh memahami sesuatu yang sumbernya tidak jelas. Nah, sekarang sedikit lagi, Pak, ya. Saya bukan berkhotbah, tapi ini untuk edukasi teman-teman muslim juga yang lain. Sekarang, ketika kemudian Al-Quran diberitakan, oke, Quranmu disampaikan dengan praktik talaki. Al-Quranmu disampaikan dengan sistem mangkul. Dari yang satu mengucapkan, yang satu menerima. Oke, Al-Quranmu disampaikan seorang guru membaca Quran, seorang murid mendengarkan. Oke, Al-Quranmu seorang guru menguji kompetensi seorang murid dengan mengajukan beberapa pertanyaan, bacaan-bacaan Al-Quran. Oke, Al-Quranmu seorang murid membaca beberapa ayat Al-Quran kepada sang guru, kemudian sang guru mengoreksi dan meluruskan bacaan, lalu murid lagi memperbaiki bacaan yang tadi sudah dikoreksi oleh guru. Oke, pertanyaannya, bagaimana dengan muatan isi Quranmu? Dari sistem mata rantai, oke, Quranmu hebat, akurat, dari Rasulullah, dari Jibril, Rasulullah, sahabatnya, terus sampai kepada kalian. Oke, pemberitaannya itu tidak diragukan, kitab sucimu Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimana dengan isinya? Nah, ini penting. Jangan sampai pemberitaannya akurat, sistem penyampaiannya, mata rantainya itu akurat, tapi isinya amburadul. Apa yang dikatakan di dalam tentang proses penciptaan, error. Yang dikatakan di dalam tentang embrio, error. Penciptaan tentang alam semesta, error. Yang diceritakan kemudian tentang apa? Tentang proses hujan, error. Proses kelahiran, error. Semuanya error. Meskipun
Meskipun mata rantai penyampaiannya itu akurat, tapi kalau isinya hancur, tidak juga bisa disebut sebagai kalamullah. Kenapa? Allah itu maha tahu. Aspek keilmuannya tidak mungkin keliru. Sementara Al-Quran dikatakan wahyu, Al-Quran dikatakan ilham, Al-Quran dikatakan kalamullah. Tapi kok isinya hancur? Tak sesuai dengan fakta di lapangan. Dikatakannya bumi itu memiliki 7 lapis. Langit juga 7 lapis. Ternyata menurut keilmuan, alam semesta ini dalam hal ini bumi, itu tidak memiliki 7 lapis. Salah. Dikatakan bahwa terpancarkan sperma itu karena adanya saraf-saraf yang berasal dari tulang sulbi. Ternyata hasilnya nggak begitu, error. Dikatakan bahwa di bawah lautan itu ada api, ternyata nggak ada. Dikatakan bahwa ada 2 air yang tidak bisa menyatu, ternyata nggak ada. Diceritakan tentang sidik jari, tentang DNA dalam Al-Quran, ternyata nggak benar, salah. Error berarti tertolak. Dari pembohong ke pendusta, dari pendusta ke penipu, dari penipu ke orang munafik ke orang fasik dan seterusnya, hancur. Tapi alhamdulillah, Al-Quran yang begitu apik penyampaiannya, mata rantai informasinya itu begitu akurat, isinya pun subhanallah. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu untuk meragukan itu, kecuali mereka yang menutup diri. Nah sekarang kita lari ke Bible. Gimana dengan isinya? Yang tadi mata rantai penyampaiannya udah hancur kayak begitu, kayak mana isinya? Segala sesuatu yang sumbernya bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi, pasti memiliki kekurangan. Kalau sumbernya dari manusia, pasti kita akan menemukan kejanggalan. Kalau sumbernya bukan dari kalamullah, pasti kita akan menemukan sesuatu yang hancur sehancur-hancurnya, irasional. Nah ini kita harus jujur ngaku ini. Contoh misalnya, ketika Al-Quran diperhadapkan dengan tuduhan bahwa Al-Quran menjiplak kitab-kitab sebelumnya. Tapi kitab sebelumnya mengatakan langit itu punya tiang. Kok Rasulullah Muhammad SAW terlalu berani mengatakan sungguh Allah itu mengokohkan langit tanpa tiang? Kok berani kali? Padahal dia kan hanya muter-muter di Mekah Madinah. Dia nggak tahu di Indonesia, dia nggak tahu di Amerika, dia nggak tahu di Afrika. Mana tahu di sana ada tiang langitnya. Terlalu berani dia mengaku dan menyeru, ya ayuhan nas, atiullah wa atiur rasul. Terlalu berani dia menuntut kepada manusia untuk taat kepadanya, sementara dia nggak tahu kalau yang diajarkan itu kelak ribuan tahun kemudian akan ditemukan adanya tiang langit. Tapi subhanallah, beliau tidak ragu. Karena yang diterima itu adalah wahyu dari pencipta dan bumi yang maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, maha segalanya. Dia yang menyampaikan. Katakan kepada manusia, ya Rasulullah, ya utusan Allah, bahwa langit aku kokohkan tanpa langit, tanpa tiang. Sampaikan apa yang diterima, sampaikan. Mau benar mau tidak, saya sampaikan. Dan ternyata kita bisa membuktikan hari ini. Sudah berapa banyak pesawat yang kemudian jatuh bukan karena diakibatkan nabrak tiang langit. Tapi kalau di Ayub, ayat 10, nomor 10, nomor 11, di Ayub, itu dikatakan seperti itu, Pak. Kalau Ayub 10 itu menceritakan tentang bagaimana kemudian manusia itu berasal dari air yang sama seperti susu, lalu kemudian dikeraskan seperti keju. Itu yang kemudian yang saya katakan bahwa pemberitaan setelah dinyatakan akurat, bagaimana dengan isinya? Nah, seperti yang saya terangkan tadi, langit berguncang karena tiangnya bergoyang-goyang itu di Ayub juga, Ayub 26 nomor 11, saya rasa Bang Handi tahu ayat itu, data itu. Ayub 26 nomor 11. Nah, inilah yang saya katakan, Pak. Pesan-pesan ilahi kepada kita ini yang harus kemudian kita uji secara komprehensif, kita uji secara data, kita uji secara ilmiah, kita uji secara sains untuk kita mendudukkan pola daripada kebenaran keimanan yang kita lakoni hari ini itu betul-betul akurat adanya. Kenapa? Jangan sampai kita nyesal. Jangan hanya karena kita ini lahir di tengah-tengah Kristen, kita fanatik buta. Ini agama keluarga saya, ini agama secara turun-temurun. Mau salah mau tidak, yang penting saya imani aja. Lagian dengan ajaran ini saya mendapatkan rezeki,
Saya ngajar Bible, saya dapat ini perpuluhan. Gak bisa, Mak. Kenapa? Kita salah memilih agama di dunia. Maka kita akan digarami api neraka kelak secara kekal. Saya kira begitu, Pak Pendeta Agung Nugroho. Mohon maaf, semaaf-maafnya kalau misalnya penyampaian saya ini seperti khutbah, ya karena ini juga materi di dalam kajian Kristolog yang acap kali saya bawakan di beberapa forum dialog atau seminar-seminar dengan adik-adik kita mahasiswa. Saya kira begitu sementara. Silakan sahabat saya tanggapi. Kalau bisa Anda membangun sebuah argumentasi yang didukung dengan histori bahwa Bible itu memang kami terima dari Lukas, itu diterimanya itu dari sumber Sang Firman yang sudah jadi manusia, itulah yang mengajarkan. Wah, akurat kali itu, Pak. Kalau Sang Firman yang konsep logosnya ini yang sudah nusul menjadi makhluk, dia memiliki catatan sebagai guru, sebagai rabi, mengajarkan kepada penulis-penulis Bible yang sekarang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, maka kami akan terpanggil mencurahkan waktu dan tenaga kami untuk meneliti lebih jauh. Kalau kemudian betul-betul ada mata rantai penyampaian dari sang sumber, yaitu Sang Firman yang telah menjadi makhluk katanya. Mungkin begitu dari saya, Bapak Pendeta Agung. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya berpanjang lebar ini, karena kebetulan saya ada kegiatan sebentar jam 12 siang. Sekira begitu, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bung Juma gitu ya atas penjelasannya yang cukup panjang ya, cukup panjang, tapi saya mencoba untuk mengikuti secara cermat gitu ya. Pada mulanya ya, Bung Juma, Iya, Bang. dalam diskusi saya dengan Yuda Tawakal gitu ya. Tapi mohon maaf ya, ini kan karena kan saya tidak mengimani gitu, jadi hanya di dalam perenungan saya pernah bertanya ke Yuda Tawakal, Yud, kalau dari cerita-cerita yang saya dapatkan tentang proses pewahyuan itu, kan oleh umat Islam itu diyakini bahwa Sang Pencipta menyampaikan firman yaitu melalui malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari Jibril itu kan tidak secara langsung dari Sang Pencipta sendiri kan gitu. Nah, saya bertanya-tanya terus itu ke Yuda, Yud, pada saat peristiwa pewahyuan itu, yang pertama kan di Gua Hira kalau nggak salah kan seperti itu ya. Singkatnya Nabi Muhammad dijumpai oleh seseorang itu ya, seseorang itu katanya dalam wujud orang gitu kan. Tapi wujud orang itu mengatakan sebagai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan segala hal lah yang itu bersumber dari Allah sendiri. Saya tanya, Yud, tapi siapa yang menjadi saksi ya Yud, ketika terjadi komunikasi antara malaikat Jibril dengan Muhammad itu, ada saksinya enggak gitu? Kalau enggak ada saksinya kan berarti itu informasi tunggal, ya, informasi tunggal dari seorang Nabi Muhammad sendiri. Kemudian informasi itu diceritakan pada orang lain kan begitu. Nah, terus saya tanya itu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan misalnya apakah bertapa gitu kan, bersemedi, apakah dalam mimpi kan begitu. Yang sempat saya tangkap waktu itu, oh iya itu terjadi dalam keadaan sadar gitu ya, dalam keadaan sadar. Nabi Muhammad itu mendengarkan malaikat Jibril menyampaikan itu. Nah, terus saya juga merenung, oh iya ya, ada juga sih yang di dalam Alkitab juga mimpi itu juga diyakini sebagai firman. Contohnya ketika kelahiran Yesus Kristus, ketika itu kan Gabriel ya, kalau di Alkitab kami itu Gabriel menyampaikan berita kepada Yusuf yang bermimpi. Nah, Yusuf yang bermimpi itu kan juga menjadi dasar daripada penulisan kitab suci. Nah, sehingga saya sedikit-sedikit, oh ya bisa juga ya, kemungkinan benar.
kemungkinan benar ketika Nabi Muhammad di Gua Hira itu memang benar-benar menerima wahyu dari Tuhan. Sudah. Terus saya merenung terus ya. Nah, merenung terus itu ketika apa yang disampaikan wahyu itu kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad kan menyampaikan kepada orang lain. Dalam hal ini tadi Bung Juma sudah mengatakan ada 4 orang sahabat yang dipercayakan. Dipercaya kesahihannya lah, boleh dibilang memiliki ijazah yang sah gitu kan. Di dalam dia nanti menyampaikan kepada mata rantai seterusnya yang dari wahyu, kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada para sahabat, dan turun gitu. Nah, saya kemudian merenung lagi gini Bung Juma. Saya mendengar bahwa kitab suci Al-Quran itu kan diterbitkan ketika Nabi Muhammad kan sudah tidak ada ya kalau nggak salah ya, karena proses penulisannya itu selama 22 tahun atau bagaimana gitu lah ya. Nah, yang saya renungkan begini, ketika kitab itu, ketika Quran Wahyu itu sudah disampaikan, yang dihafal, ada proses menghafal tuh. Nah ya, tentang menghafal. Saya semula juga agak meragukan ya, apa iya dalam informasi berantai itu bisa sama persis antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan selanjutnya. Karena pada waktu itu kan belum ada namanya peralatan canggih seperti sekarang kan, ada tape recorder, kemudian pokoknya ada peralatan yang bisa seperti CCTV misalnya gitu kan. Nah, kalau itu kan jelas-jelas secara kasat mata ada buktinya, ada rekamannya. Nah, kalau waktu itu kan belum ada model peralatan seperti itu. Saya juga bertanya-tanya, mungkinkah ya bahwa penghafal pertama disampaikan kepada penghafal kedua dan seterusnya itu bisa sama persis atau tidak kan begitu. Karena ketika kitab suci Al-Quran itu diterbitkan, dimunculkan, dan Nabi Muhammad sudah meninggal, itu yang klarifikasinya oleh siapa gitu loh. Yang mengklarifikasi kebenaran yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad itu kemudian tertulis, itu siapa yang mengklarifikasi? Karena sebagai yang pertama-tama menerima wahyu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, kemudian bukunya itu muncul beberapa tahun kemudian, itu siapa yang melakukan verifikasi? Ini juga saya, aku juga bener nggak sih tentang penyampaian itu. Nah, saya merenung lagi hafalan Pancasila, hafalan preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ketika saya mengikuti upacara ya waktu di SMA gitu, Pancasila ya hafal, bisa dihafalkan. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 45 juga bisa dihafal. Oh, saya berarti merenung lagi. Oh ya, kemungkinan benar nih. Hafalan itu memang sebuah metode budaya ya. Budaya yang bisa diyakini kebenarannya ya tentang hafalan itu. Oke, saya sudah mulai lagi mencoba memahami, oh betul kemungkinan benar ini. Jadi hafalan itu memang dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu memang tidak berubah dari sumber aslinya kan gitu. Akhirnya dalam diri saya yaitu sudah diimani oleh saudara-saudara saya Islam gitu kan. Meskipun Bung Juma yang sempat masih menjadi tanda tanya saya sampai sekarang itu, bahwa kekristenan itu kan ada beberapa abad sebelumnya Islam itu kan muncul, di mana di dalam kekristenan itu pasti juga berdasarkan dari tulisan-tulisan oleh para penulis yang terdahulu kan begitu. Meskipun tadi Bung Juma saya merasa meragukan tentang proses daripada penulisan Bible itu sendiri gitu. Itu yang saya pahami seperti itu. Sehingga saya memang tidak kapabel dalam hal pengetahuan untuk proses penulisan Alkitab itu. Nah, tadi sudah saya sempat singgung kan, saya ingin dulu mendapatkan kawan yang memang mempunyai kapasitas untuk bisa
mengetahui proses penulisan kitab suci itu yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, Romo Semadu saya lihat dia cukup belajar juga tentang penulisan Alkitab itu. Tapi sejauh mana saya juga belum mengerti dan belum sempat secara langsung berbicara sama beliau. Hanya memang beliau pernah cerita bahwa ingin mengusulkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk melakukan beberapa revisi gitu ya tentang sebutan-sebutan atau istilah yang ada di dalam Alkitab kami yang oleh teman-teman Muslim itu diklaim sebagai seolah-olah Alkitab ini pinjem-pinjem istilah dari Islam gitu kan, maksudnya kata Allah gitu ya, Allah. Sehingga saya sempat mendengar ketika Bung Juma berdialog dengan pendeta MYM itu sangat berkeberatan sekali dengan kata Allah yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, karena yang dipahami Bung Juma tentang kata Allah itu tidak sebagaimana Allah yang diyakini oleh orang Kristen. Dan Bung Juma waktu itu saya ingat persis itu tidak akan mengkritisi, memprotes ketika kata Allah di dalam Alkitab itu ya tolong dihilangkan kan begitu. Nah, saya bincang-bincang dengan Romo Semadu, waktu itu katanya beliau sudah mengusulkan berbincang-bincang dengan yang berkompeten di Lembaga Alkitab Indonesia untuk usulan revisi beberapa istilah itu. Nah, katanya sudah dilakukan pembahasan, namun untuk mengambil keputusan ini, Bung Yuma, yang sampai sekarang masih belum mengemuka gitu. Saya tidak tahu kendalanya ada di mana. Nah, tadi mohon maaf saya sudah bilang ke Bung Yuma bahwa saya tidak memiliki kapasitas tentang proses penulisan kitab suci itu. Jadi saat ini saya masih belum bisa menanggapi berdasarkan versi dari penulisan kitab suci saya. Tapi penjelasan panjang lebar Bung Juma tadi saya coba cermati, saya coba pahami dulu, saya coba terima dulu. Nah, nanti akan saya coba perbandingkan dengan teman yang tahu persis tentang penulisan Alkitab itu, Bung Juma. Jadi saat ini mohon maaf saya masih belum bisa istilahnya menyampaikan sebagaimana Bung Juma tadi menyampaikan, sehingga kebenaran dari Al-Quran berdasarkan mata rantai informasi yang tadi Bung Juma sudah jelaskan, saya mencoba pahami sekali, dan itu menjadi landasan atau pegangan daripada kawan-kawan Muslim untuk tetap teguh ya beriman dalam keislamannya. Gitu Bung Juma. Memang saya sempat bertanya-tanya, kalau Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Tuhan, sementara terbitnya kan 1000 ratusan berapa ya setelah kekristenan itu, kenapa seperti kisah-kisah di kitab suci Kristen, contohnya tentang kelahiran Yesus, kemudian tentang penyaliban Yesus, itu kan sebetulnya menjadi inti fokus pekabaran Injil namanya di dalam kekristenan, tetapi di Al-Quran tidak dimuat secara utuh. Itu yang sering saya tanya-tanya gitu. Kenapa sih kalau memang kitab-kitab terdahulu itu oleh Muslim juga diakui pernah ada, tapi kenapa tidak diimani? Tapi Bung Juma tadi sudah menyampaikan kan bahwa meragukan tentang keabsahan daripada penulisan kitab suci itu sendiri, ya itu saya maklum kalau seperti itu ya sudah saya maklum. Intinya Bung Juma, pagi hari ini saya masih belum bisa menyampaikan tentang bagaimana proses penulisan dari Alkitab itu. Tapi dari beberapa teman memang katanya sebetulnya kan gini Pak Agung, naskah daripada penulisan itu ribuan, 6.000 berapa gitulah katanya seperti itu, tapi sudah dikanonisasi apa namanya gitu, sehingga sebagaimana yang sekarang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu, itulah yang mendasari tentang keimanan Kristen. Itu Bung Juma, mohon maaf sekali lagi saya belum bisa menanggapi secara mungkin memuaskan. Itu, terima kasih. Iya, baik. Jadi apa yang saudara saya Bapak Pendeta sampaikan itu adalah
satu hal yang menjadi buah pikiran untuk saya sendiri. Ketika sahabat saya menelaah tentang apa yang meragukan sahabat terhadap Al-Quran, lalu kemudian kenapa hal yang meragukan terhadap Al-Quran itu tidak disandarkan kepada kitab yang sahabat saya pegang. Contoh misalnya, ketika aliran daripada argumentasi terakhir daripada sahabat 600 tahun kemudian adanya cerita-cerita yang kemudian ada kesamaan. Nah, itu kalau dihadapkan dengan kondisi perjanjian baru terhadap perjanjian lama, itu akan kita menemukan bergejibun kemudian kesalah tafsiran, cocokologi yang benar-benar tidak mendasar terhadap apa yang menjadi dasar pijakan orang-orang Yahudi terhadap kalimat-kalimat yang mereka katakan sebagai firman daripada Hasem. Yang pertama. Kedua, ketika sandaran keraguan sahabat saya terhadap Al-Quran itu dikembalikan kepada Bible, di dalam Bible, perjanjian baru, antara data penulis dan data penulis lainnya itu kita akan menemukan adanya kontradiksi yang begitu banyak. Dan itu bisa kita buktikan. Lalu kemudian terkait dengan saksi. Adakah saksi yang melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu di dalam gua Hira? Ini pertanyaan yang sangat menarik, dan tolong pernyataan-pernyataan saya setelah ini itu kalau bisa diselami dengan kejernihan pikiran. Rasulullah Muhammad SAW itu bertahanut. Dia berpikir, ini kenapa bangsa ini, umat ini kok, orang-orang di sekitar saya kok kayak begini? Ada apa dengan orang-orang Arab? Akhirnya dia melakukan hal yang sama dengan Nabi Abraham. Mencari. Pasti ada di luar semua ini. Kok ada seperti ini? Ada langit, ada hujan, ada alam, dan pasti ada yang berkuasa di atas semua ini. Dia mencari, dan mencari. Hingga sampai kepada titik di mana ia didatangi oleh malaikat. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah malaikat ini cuma sekali datangnya di dalam gua Hira itu. Selanjutnya 23 tahun kurang lebih beliau bersama dengan para sahabatnya menerima wahyu ini. Dan siapa yang menjadi saksi? Para sahabat semuanya. Tapi kita nggak usah melebar ke sana. Saya hanya ingin memberikan buah pikiran untuk sahabat saya. Ketika kemudian tentang kesaksian ini diragukan Al-Quran, meski Al-Quran itu sudah dinyatakan secara sains, tidak ada kesalahan di dalamnya, mata rantai penyampaian juga tidak diragukan di dalamnya, maka ketika berbicara mengenai saksi, dan itu menjadi poin keraguan terhadap Al-Quran, sekali lagi saya mengatakan, saya juga sampai hari ini mempertanyakan kesaksian bagaimana kemudian seorang manusia yang berada di dalam gua yang gelap, yaitu rahim ibunya, selama 9 bulan, tidak ada yang melihat dia. Begitu keluar dari gua rahim, kok tiba-tiba dia menjadi Tuhan. Itu satu. Kedua, ketika sang manusia ini masuk ke dalam gua yang disiapkan oleh Yusuf Arimatea selama 3 hari 3 malam ceritanya, tidak ada saksi proses yang terjadi di dalam gua di bawah tanah kuburan Yesus. Begitu dia keluar dari kuburan, kok bisa-bisanya dia tiba-tiba menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi saksi apa yang dilakukan manusia Yesus di dalam gua kubur? Seketika ketika dia keluar dari kuburan, menurut kesaksian daripada Paulus di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Loh, yang menjadi saksi di dalam kuburan, yang melihat Yesus ini diolah dari manusia yang tadinya ketakutan, kelaparan, kehausan, was-was, keringatnya seperti titik-titik darah, berdoa kepada esensi yang ada di langit. Begitu masuk di kuburan,
begitu bangun dari kubur, kok dia bisa menjadi Tuhan gitu loh. Dengan konsep, oh dia memang Tuhan dari sononya. Tunggu dulu. Ini berbicara mengenai saksi. Siapa yang melihat Yesus menjadi saksi di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam, proses terjadi antara manusia, ya tubuh jasmani menjadi bangkit tubuh kemuliaan. Wong sopo yang jadi saksi kok melihat manusia yang jasadnya mati dikubur, begitu dia bangkit kok bisa-bisa menjadi Tuhan? Sopo jadi saksinya proses itu terjadi. Loh Tuhan kemudian dilakukan formalin di dalam kuburan 3 hari. Begitu datang Maria di hari ketiga subuh pagi bawa rempah-rempah untuk meminyaki. Loh tiba-tiba udah menjadi Tuhan orang ini. Yang jadi saksi sopo? Jadi ini adalah hal berat dan menjadi PR buat teman-teman Kristen nantinya. Kalau kesaksian di dalam Gua Hira yang hanya menerima satu wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan kaidah-kaidah kemudian secara literasi menjadi sumber inspirasi semua keilmuan. Iqra, baca. Ingin tahu listrik, baca. Ingin tahu komputer, baca. Ingin tahu HP, baca. Ingin tahu alam semesta, baca. Ikra, 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 ikra. Mau jadi pendeta pun harus ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW keluar dari goa, kemudian minta kepada istrinya, Khadijah, selimuti aku. Seorang nabi, manusia biasa, didatangi makhluk yang memiliki dimensi berbeda dengan dirinya, tentu ketakutan. Seorang Tuhan, Yesus, didatangi malaikat, keringatnya sampai seperti titik-titik darah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, setakut-takutnya keringatnya nggak sampai segitu kali. Ya kan? Nah ini Tuhan. Tentu sebagai Tuhan, dia sadar dirinya Tuhan. Dia tidak lupa diri. Atau jangan-jangan manusia ini yang kemudian menuhankan manusia yang nyata-nyata manusia kok dilantik jadi Tuhan. Sampai-sampai terkesan kok ada Tuhan lupa kalau dirinya Tuhan. Gak ada yang tahu kiamat. So malaikat nggak tahu. Anak pun aku pun nggak tahu. Lupa dia kalau dia adalah Tuhan. Kasihan. Nah berbicara mengenai kesaksian kita udah hancur di situ. Siapa yang menjadi saksi di dalam rahim, di dalam gua gelap yang pengap, ada air ketuban, ada darah, ya. Sendiri dia di sana, diolah, diproses, begitu keluar, dia menjadi Tuhan. Bayangkan, Pak, di dalam kitab Anda 1 Yohanes itu diterangkan, Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Berarti proses di dalam rahim, Tuhan digodok, pak. Selama kurang lebih 9 bulan Tuhan ini digodok di dalam tak keluar simsalabim menjadi manusia sang Tuhan. Yang jadi saksi sopo iki? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam gua, sama Elia masuk ke dalam gua, didatangi sosok malaikat. Elia, apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Tapi teman-teman Kristen nggak pernah bertanya, siapa yang saksi melihat malaikat datang kepada Elia di dalam gua? Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan, di mana wahyunya ini sudah bermanfaat kepada siapapun, masih juga tetap diragukan. Maka wajar Al-Quran menyebut orang-orang ini dengan sebutan kufur. Orang yang menutup diri setelah kebenaran itu nyata di depan mereka. Nah, Rasulullah keluar. Ya Khadijah, selimuti aku. Ada apa ini? Aku kok kedatangan makhluk. Dia memerintahkan aku membaca. Ikra. Tapi aku tidak mampu membacanya. Namun dia menuntunnya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
Dia mengajarkan aku seperti itu, Khadijah. Ada apa ini? Khadijah yang adalah seorang praktisi daripada ajaran yang diajarkan oleh Yudaism, seketika itu mengingat seorang rabi yang adalah sepupunya sendiri. Ya Rabi, ini loh, ada kejadian seperti ini. Apa yang dikatakan rabi itu? Wah, ini yang diceritakan di dalam kitab saya ini. Dan itu terjadi. Faktanya sampai hari ini, itu tidak bisa diragukan fakta itu. Kemudian selanjutnya apa? Ya ayuhan mudassir, wahai orang yang berselimut, bangkit! Sampaikan risalah kenabianmu kepada kaummu. Beritakan kepada mereka, engkau adalah Rasulku. Tanpa ragu nubuatan itu terjadi. Seorang nabi aku akan bangkitkan di tengah saudara-saudaramu. Saudara-saudara Israel, Bani Yakub, Bani Ishak adalah saudaranya Bani Ismail. Yang akan menegakkan, rohku akan ada padanya. Aku akan gunakan dia untuk menyampaikan, menaklukkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Sama seperti Musa. Sampai pewahyuan itu terjadi 23 tahun, Pak. Inilah yang saya katakan proses talaki. Jibril datang. Dan jangan kira Jibril hanya setelah penyampaian surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Bukan cuma sampai segitu. Setiap bulan puasa, malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk membacakan kembali bacaan-bacaan tersebut, ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya, ketika sahabat meragukan Rasul Muhammad SAW itu sudah meninggal, kawan, kemudian baru dituliskan. Nah, saya katakan kepada sahabat, Al-Quranul Karim itu disampaikan secara talaqi, dihafalkan pada masa Rasulullah kurang lebih 23 tahun mereka bersama menggodok Al-Quran, dihafalkan sehingga Rasulullah menunjuk orang-orang yang kemudian pantas menjadi guru bagi orang Islam pada masa itu. Jadi beliau menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi penulis Quran. Nah, tulisan Quran itu adalah sesi kedua setelah hafalan. Setelah dihafalkan, kemudian barulah dituliskan. Nah, ada dua mata rantai, penghafalan, penulisan. Jadi tidak mungkin kemudian hal ini bisa dikatakan, oh keliru itu. Karena ini belum tentu semua akan menghafalkan hafalan yang sama. Subhanallah. Inilah yang saya katakan tadi bahwa umat Islam itu memiliki beberapa kaidah pemahaman, ya, ijazah formalitas keilmuan yang kemudian dipahamkan oleh kami umat Islam. Dan ada ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu yang mengkaji tentang keabsahan Al-Quran. Nah, jadi saya kira jelas, ya sahabat saya, bahwasanya ketika kami umat Islam memahami bahwa adanya penghafal Al-Quran terkemuka yang hidup pada masa Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang saya katakan tadi, Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqil, ya kalau nggak salah ya, kemudian Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Abu Sa'id, lalu kemudian ada Abu Darda dan seterusnya. Saya katakan ini adalah keabsahan yang tidak bisa diragukan, penghafalan dan tulisan. Ada dua. Mata rantai penulisan, mata rantai hafalan. Nah, lalu kemudian isinya. Kalau kemudian Anda meragukan tentang kesaksian, saya sudah menguraikan tadi di dalam kitab Ulangan 12 nomor 6, kalau saya nggak keliru ya, diterangkan bahwa jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi kalau kita menjadikan ini sebagai rujukan, bahwa harus ada menjadi saksi. Orang yang bermimpi, Pak, tidak akan mungkin kemudian ada yang bisa hadir di dalam mimpi itu untuk menjadi saksi. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian ada orang yang bisa menjadi saksi. Maksud saya kitab bilangan ya tadi ya. Bilangan 12 kalau nggak salah ya. Jadi tidak mungkin kemudian
Ada orang yang bisa menjadi saksi, misalnya Bapak Pak Pendeta Agung bermimpi nih, bermimpi bertemu dengan salah satu tokoh di negara ini, misalnya bermimpi ketemu dengan bom-bom misalnya. Dan saya bersaksi, saya bersaksi melihat Pak Agung bermimpi, di mana mimpinya itu Pak Bom-bom datang memberikan Injil, di mana Injil itu diterima langsung dari Paulus. Paulus datang ke Pak Bom-bom. Dan mungkin saya bisa bersaksi itu karena yang mengalami mimpi cuma Bapak. Atau saya mengatakan, ketika Pak Agung bermimpi bertemu dengan Pak Bom-bom, sesungguhnya saya menjadi saksi, saya ada di dalam mimpinya melihat itu. Wah, nggak bisa Pak, konyol itu. Maka yang menjadi saksi sama seperti yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 8 Pak. Yohanes 8 nomor 18 sampai 19, apa kata Yesus? Akulah yang bersaksi tentang diriku. Bukankah dikatakan dalam kitab Tauratmu, 2 saksi itu sudah sah. Dan tentang akulah dan Bapakku yang bersaksi. Aku bersaksi tentang diriku dan Bapakku bersaksi tentang diriku. Berarti hanya 2. Kalau baginda Rasul Muhammad SAW ada 3. Allah, malaikat, dan dirinya. Ada 3. Yesus 2, sudah sah kata Yesus. Rasulullah bertiga, ada malaikat Jibril. Dan kesaksian-kesaksian kemudian secara analisa logika sehat, kami umat Islam juga bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kebenaran wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kami umat Islam, ya Muhammad, ya sekalian manusia, lihatlah kata Allah, alam tara annallaha yusji sahaba thumma yu'allifu baina thumma yaj'alu rukama, dan seterusnya. Diterangkan, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindi-tindi, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah menurunkan butiran-butiran dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, ya, dan seterusnya. Dan ini berkesesuaian dengan sains. Kami yang menjadi saksi tentang kebenaran ayat ini 1400 tahun silam. Tapi bagaimana dengan kitab Anda yang bercerita tentang hal yang sama? Yesaya 55 nomor 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana lagi, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini bertentangan dengan sains, Pak. Air hujan berasal dari bumi yang menguap menjadi awan. Tapi diceritakan di kitab yang Anda imani, air hujan itu tidak kembali ke awan. Kesalahan fatal. Inilah yang saya katakan, umat Islam menjadi saksi tentang kebenaran Quran. Ilmuwan menjadi saksi tentang keabsahan Quran. Tidak bisa diragukan itu. Ya, cuma yang meragukan adalah orang-orang yang tertutup hatinya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira begitu, sahabat saya, yang pada intinya adalah ketika sahabat saya meragukan wahyu dari Al-Quran yang diterima dalam gua, maka saya pun mengatakan saya juga ragu. Tidak ada saksi penggodokan roh menjadi Tuhan ketika keluar dari gua gelap rahim manusia, dan juga tidak ada saksi di dalam gua kuburan yang dibuat oleh Yusuf Arimatea yang manusia mati kemudian bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Sopo saksinya kita juga nggak tahu. Oleh karena itulah aspek apapun yang digunakan untuk mengukur Al-Quran, maka aspek itu akan hancur lebur dengan sendirinya. Demikian untuk sementara, silakan kepada sahabat saya. Baik, baik Bung Juma. Saya mencoba untuk mengerti, kemudian memahami sebagaimana Bung Juma meyakini tentang kebenaran Al-Quran itu ya. Karena Bung Juma mengatakan bahwa Al-Quran itu juga sesuai dengan sains, dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, tentu saja ketika Al-Quran dikatakan Bung Juma itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu kan tentu melalui sebuah proses ya, sebuah proses dari kejadian-kejadian alam semesta gitu kan, terus dikaitkan dengan apa yang tertulis di dalam
Quran. Saya pernah bertanya tentang penciptaan alam semesta itu, apakah juga di Quran diceritakan itu ada ayat-ayatnya tentang penciptaan alam semesta. Karena kalau di kekristenan, di Bible itu memang kan Bible itu bukan ilmu pengetahuan, bukan buku ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau semua akan dimuat di Bible pasti tidak muat gitu kan, pernah ada ayat yang mengatakan seperti itu gitu. Tentang mimpi tadi ya, mimpi tadi Bung Juma, tadi kan saya bilang ketika saya berdiskusi dengan teman saya Yuda itu, saya semua kan meragukan apa benar sih bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang hanya dia sendiri kan yang ada di bawah itu, kan begitu. Nah, kemudian saya tadi cerita bahwa di dalam Alkitab Yusuf pun itu kan bermimpi menerima berita dari malaikat. Oh ya sudah, saya mencoba untuk memahami, berarti kemungkinan benar ini tidak ragu lagi bahwa Muhammad memang dijumpai oleh malaikat. Cuman tadi kan sempat saya tanya kan, kenapa sih ketika bahwa itu diyakini kebenaran wahyu ya yang 1600 tahun setelah kekristenan, kok tidak semuanya yang ditulis di kitabnya orang Kristen itu dimuat di dalam Al-Quran? Karena kitab yang tertulis terdahulu ya oleh orang Kristen diyakini itu juga firman Tuhan. Ini kok kenapa kok firman Tuhan tidak konsisten gitu loh? Maksud sih Tuhan tidak konsisten. Ketika masa lalu, ketika Kristen sudah ada, sudah berjalan gitu kan, ratusan tahun gitu kan, diyakini, diimani, banyak pengikutnya, atau ini muncul kitab yang baru yang tidak memuat sepenuhnya. Ini juga menjadi tanda tanya bagi kami gitu. Selanjutnya tentang apa lagi ya? Nanti panjang banget sih. Oh ya, tentang Yesus yang ada di rahim Maria, kemudian Yesus yang di goa ketika dikuburkan, siapa saksinya? Bung Dima mengatakan nggak ada saksinya itu. Nah, memang benar ketika Maria mengandung, ya siapa yang menjadi saksi gitu kan. Tapi kan Yusuf, suaminya kan pasti menjadi saksi bahwa Maria memang betul-betul mengandung. Nah, kekristenan itu meyakini bahwa yang di dalam kandungan Maria, sebagaimana ditulis di dalam Matius, Injil Matius, tapi ini kembali menjadi terpatahkan ketika Bung Juma dan kawan-kawan Muslim yang lain meragukan tentang penulis Matius itu. Ini akan sulit diterima oleh Bang Juma dan kawan-kawan Muslim gitu. Tapi di dalam Kristenan tentang dikandung oleh Roh Kudus, Yesus yang manusia, itu umat Kristen tidak mengingkari Bung Juma bahwa Yesus manusia. Tadi kan Bung Juma menyinggung tentang ayat antikristus itu orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus manusia kan gitu. Nah, kalau dari kekristenan, Trinitas khususnya, itu ya yakin betul bahwa Yesus juga manusia seperti kita gitu. Manusia seperti kita. Tapi kedatangan Yesus di dunia oleh orang Kristen itu dimaknai sebagai ada misi Sang Pencipta, Bung Juma. Sang Pencipta yang mempunyai misi menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, di sini pun secara fundamental itu sudah sangat tidak bisa nyambung antara apa yang diimani oleh orang Islam dengan orang Kristen. Karena kalau tadi malam kemarin sudah dibahas itu tentang dosa waris itu ya. Tentang dosa waris, kalau orang Kristen meyakini bahwa dosa waris itu diakibatkan karena ada melanggar ketetapan Allah, mendengarkan bisikan iblis malahan gitu, sehingga Adam jatuh dalam dosa dan upahnya itu adalah maut, kematian, yang gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman Muslim mengatakan, Pak Dokter Rama bilang bahwa Adam itu mendapat pengampunan karena 40 tahun bertobat gitu, 40 tahun bertobat sehingga ada pengampunan. Nah, kalau kematian ya tidak sebagaimana diyakini orang Kristen sebagai hukuman atas maut. Nah, kalau yang saya pahami begitu, kemarin Dr. Rama bilang bahwa Adam sudah diampuni kok. Jadi nggak ada yang namanya dosa waris seperti yang Umi Dini bilang, kalau anak berbuat dosa, bapaknya harus menanggung atau sebaliknya, itu nggak ada. Nah,
kalau tentang dosa itu kan Kristen juga tidak mengatakan bahwa warisan itu harus seperti misalnya begini. Kalau bapaknya berbuat, terus anaknya harus ikut bertanggung jawab, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud bukan karena perbuatannya selama dia hidup di dunia ya, tetapi kematian itu ya yang disebut sebagai dosa yang diyakini oleh orang Kristen. Nah, misalnya tadi saya katakan Allah mengutus Yesus gitu ya, turun ke bumi itu supaya karya keselamatan Allah itu bisa terpenuhi gitu. Ya, karena apa? Kok Allah menyelamatkan manusia? Nah, karena di dunia ini kan juga bekerja iblis ya. Kuasa kejahatan itu bekerja mempengaruhi pikiran manusia, hati manusia, sehingga nanti iblis kan juga cari pasukan kan. Tapi kalau mengikuti iblis ya neraka lah. Ininya akhirnya nanti ya. Allah tidak menghendaki itu terjadi, tapi Allah menghendaki ciptaannya itu diselamatkan juga oleh Allah. Tapi ya tentunya memberikan kebebasan kan kepada manusia yang akan diselamatkan itu. Nah, kalau Kristen itu meyakini bahwa karya keselamatan Allah itu akan terpenuhi ketika kita meyakini kepada Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu yang menciptakan kita semua. Nah ini Bung Juma, hal-hal fundamental yang memang berbeda sejak penciptaan pertama itu sudah berbeda. Karena di Kristen diyakini bahwa tanpa penebusan, ya, penebusan dosa yang itu adalah karya Allah juga sebetulnya melalui Yesus Kristus, itu tidak ada kehidupan kekal, ya kan begitu. Karena kan ada ayat yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa itu artinya mengalami kematian kekal di neraka ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup bersama dengan Bapa Cipta kita. Itu Bung Juma, jadi tentang saksi mimpi Yesus di rahim Maria nggak ada saksinya itu, ya kan gitu ya. Ya itu bisa kita pahami, tapi kekristenan meyakini bahwa di dalam diri Yesus itu tidak hanya sebagai manusia seperti kita gitu loh, tapi ada firman Allah, bagian daripada Allah. Ini pun juga disangkal kan, juga ditolak oleh Bang Juma dan teman-teman tentang makna daripada firman Allah itu. Kalau di Muslim kan firman Allah itu hanya terbatas perkataan Allah saja kan begitu. Kalau di kekristenan tidak hanya sekedar Allah berfirman, berkata-kata, tapi firman yang ada di dalam diri Allah itu keluar dari Allah itu menjadi daging. Menjadi daging itu jangan diartikan berubah ya. Firman Allah yang dimiliki oleh Allah itu berubah menjadi manusia, tidak berubah, menjadi. Ya, menjadi dengan berubah itu beda. Kalau berubah itu dari yang semula ada wujudnya, kemudian menjadi wujud baru, itu namanya berubah. Tapi kalau pengertian Kristen, bagaimana Yohanes itu ya, di Injil Yohanes, firman yang akan turun menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Yesus, dinamai Yesus ketika malaikat Gabriel menjumpai Yusuf. Nanti ketika anak laki-laki dalam kandungan Maria itu lahir, laki-laki, namailah ya Yesus, yang maknanya itu akan menyelamatkan dosa manusia. Gitu Bung Juma. Ini memang perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental itu ternyata setelah saya coba renungkan, diawali dari yang paling awal nih, sejak penciptaan Adam itu. Nah, karena tentang penciptaan Adam kemarin sudah kita bahas, saya dengan Dr. Rama gitu ya, dengan Bu Umi, memang beda juga pemahamannya gitu. Kalau dari orang Kristen kan Adam diciptakan di bumi, karena bumi kan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, di Pak Dr. Rama bilang bahwa Taman Eden itu ada tidak di bumi. Tapi ketika Adam diciptakan itu, malaikat Israel nggak salah itu yang mengambil saripati dari bumi, dari tanah itu, kemudian dibawa ke Taman Eden yang tidak ada di bumi. Nah, ini sudah berbeda sekali dengan keimanan Kristen. Memang saya kadang-kadang, wah ini sulit juga ya dipertemukan mana yang sama dan mana yang tidak sama gitu. Ini makanya Bung Juma mudah-mudahan ya saya bisa dapat kawan gitu
yang nanti bisa menjelaskan secara runut gitu tentang proses penulisan kitab suci. Kalau Bung Cuma tadi udah jelas sekali ya, udah jelas sekali dengan melalui sebuah sebuah mata rantai yang berkesinambungan gitu kan, tidak berubah gitu dari sejak Nabi Muhammad di Gua Hira, kemudian setiap puasa ya tadi ya, suatu puasa itu ada wahyu baru, kemudian dibacakan yang sudah ada gitu kan, sehingga sampai 22 tahun nanti. Begitu Bung Cuma ya, tolong beri kesempatan saya nanti, mungkin Pak Felix, tapi saya nggak punya nomor teleponnya Pak Felix yang kemarin mengajak Bung Cuma itu. Itu Bung Cuma, terima kasih sekali. Iya, baik Bang. Yang ini. Iya, baik. Jadi yang pertama, yang kemudian Abang saya uraikan tadi itu terkait dengan perbedaan ya secara fundamental. Kok bisa berbeda gitu antara Islam dan Kristen? Nah itu dia tadi Pak, Bang, yang menjadi dasar pijakan kita itu tadi Kak, yang dari awal itu loh. Makanya kita bahas tentang ya mata rantai ini. Kok bisa berbeda? Secara fundamental ya berbeda. Karena pemberitaan dari kitab Anda itu tidak jelas sumbernya dari mana gitu. Kembali ke situ. Iya, saya tahu. Makanya saya coba cari kawan yang saya bilang tadi. Iya. Mudah-mudahan mendapatkan sebuah data atau juga sebuah cara ya, supaya bisa dipahami juga oleh Bung Cuma dan kawan-kawan tentang bagaimana sih kitab suci itu ditulis kan gitu ya, sehingga menjadi sebuah informasi yang sudah ribuan tahun hingga kini itu dipercaya oleh orang Kristen. Itu Bang. Nggak apa-apa, memang kita berbeda ya nggak apa-apa, menurut saya seperti itu. Yang penting kita menyampaikan tentang bagaimana kita hidup di dunia ini kan harus ya berbuat baiklah kepada sesama kita, kemudian kita harus mengagungkan Sang Pencipta kita. Saya itu dulunya begini Pak, saya dulunya berpikir bahwa sebenarnya Sang Pencipta itu adalah sesembahan semua umat manusia di dunia, harusnya begitu loh, idealnya itu harusnya begitu. Cuman kok ternyata banyak agama juga ya, ada agama ini, agama itu, agama ini, agama itu, tapi hanya Kristen dan Islam saja sebenarnya yang sangat kontradiksi lah karena seperti itu gitu. Coba kita dengan umat-umat yang lain, Buddha, Hindu, tenang-tenang saja tuh. Tapi ketika Kristen berhadapan dengan Muslim ini yang masih saya jumpai nih, wah debatable yang kayak sekarang ini gitu. Tapi mudah-mudahan di dalam penerapan kehidupan kita sebagai manusia berbangsa itu bernegara ya tidak mempengaruhi lah Bang. Ini kan pribadi banget tentang hubungan kita dengan Tuhan yang kita percayai. Itu saja sih Bang menurut saya. Iya. Boleh nambahin sedikit Bang? Silakan. Coba gini. Siapa nih? Oh ya gini Pak. Bentar, siapa nih dulu? Pak. Saya Pak Muhammad Sugito. Mas Gito. Ya wis Mas, saya apa? Mungkin. Ketika tadi sampai mempertanyakan ada perbedaan sejarah, kenapa tidak ditulis secara lengkap? Mungkin maksudnya tertulis secara lengkap sesuai yang ada tertulis di dalam Bible Anda kan gitu ya. Seperti yang di Al-Quran itu ya. Jadi kini harus berangkat dari sejarah ini seharusnya. Dari sejarah peristiwa terjadinya penurunan wahyu. Di mana kita tahu sebagai orang Islam itu sangat beriman kepada kitab-kitab Allah yang kami miliki, yaitu antara lain kepada Taurat yang diturunkan 1600 tahun lalu sebelum Masehi kepada Musa alaihissalam. Dan kemudian kami juga beriman kepada adanya Mazmur atau Syabur itu yang kalian sebut dengan Mazmur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam 900 tahun sebelum Masehi, dan kemudian terhadap Injil yang kemudian dibawakan oleh Rasulullah Isa alaihissalam. Dan di sini kenapa ada perbedaan itu pertanyaan Anda kan? Dan seolah-olah Anda itu sangat yakin dan sangat beriman bahwa Bibel itu adalah Taurat, Zabur, dan juga Injil. Nah, disinilah permasalahannya. Kenapa perbedaan itu ketemunya di situ? Karena sangat jelas ketika kita berbicara sebuah kitab, pertama itu ada sejarah pewahyuannya. Dan yang kedua pasti ada pembawanya atau pemiliknya atau yang mengajarkannya, person, orangnya. Nah, kita tahu di mana ketika kita berbicara tentang Taurat,
tentu yang membawakan atau yang mengajarkannya kepada umat adalah Musa alaihissalam. Dan ketika kita berbicara masalah Mazmur atau yang kalian sebut Mazmur itu yaitu Zabur, notabene pasti yang membawakannya adalah Daud alaihissalam. Begitu juga Isa al-Masih ketika mengajarkan Injil, dan begitu juga Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Quran. Dan empat kitab ini notabene adalah pemiliknya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berbicara tentang Bible, ini yang jadi pokok permasalahan yang harusnya Anda bertanya. Bertanyanya bukan kepada kami sebenarnya sebagai orang Muslim. Bertanyanya kepada Bible Anda sendiri. Kenapa ada kitab bernama Bible? Yang kemudian disebut dengan Alkitab. Dan siapa sebenarnya ini pemilik Bible, dan siapa yang mengajarkan Bible kepada umatnya. Gitu loh. Nah, apabila Anda menemukan jawaban itu, Anda akan tahu sesungguhnya kenapa ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan antara Islam dan Kristen yang sesungguhnya harusnya itu adalah satu silsilah atau satu turunan, yaitu dari Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Di situ harus dipahami di situ. Dan ketika Anda menemukan itu, Anda akan tahu persis di mana yang benar sesungguhnya, di mana yang tidak. Nah, seperti yang Bang Zuma tadi uraikan tadi, itu sangat jelas mengatakan bahwa seperti tertulis di Lukas 1:3 itu juga dikatakan bahwa kitab-kitab itu adalah hasil daripada penyelidikan oleh si Lukas dan kemudian dibukukan, gitu kan. Nah, artinya Bible ini adalah bukan Zabur, bukan Injil, juga bukan Taurat. Artinya adalah kutipan-kutipan ayat-ayat tersebut. Jadi Bible itu isinya adalah kutipan-kutipan ayat-ayat Taurat, kutipan-kutipan ayat-ayat Mazmur, kutipan-kutipan ayat Injil. Yang kemudian mereka mendapatkan kutipan-kutipan ini berdasarkan kodek atau berdasarkan artefak. Yang artefak ini sumbernya siapa penulisnya tidak bisa dipastikan. Siapa sebenarnya penulisnya ini. Dan ketika mendapatkan kodek itu kemudian dijadikan buku pada sekitaran tahun 65 Masehi sampai 115 Masehi, ini yang memverifikasi kebenarannya nggak ada. Salah satu contohnya ketika penulis Bible atau yang membukukan buku yang bernama Bible ini menuliskan kodek Taurat yang kemudian dibukukan di situ, dicampur dengan Zabur, kemudian disatukan dengan Injil. Siapa yang memverifikasi kebenarannya? Dan siapa yang memverifikasi kebenaran runtutan sejarah yang tertulis di kitab-kitab itu? Kita akan blank, Pak. Tidak akan ketemu. Sekalipun seperti Anda tadi katakan akan mencari teman yang tak paham tentang sejarah penulisan ini, Anda sampai dunia kiamat tidak akan menemukannya. Karena sejarah sudah jelas terputus. Karena kita sebagai orang Muslim atau Anda sendiri yang mengimani Bible, apabila ditanya, itu akan kesulitan. Ditanya begini aja, nggak usah susah. Siapa sih nabi yang pernah diberi kitab bernama Bible? Dan kepada siapa Bible ini diajarkan oleh nabi itu? Tidak akan ketemu, Pak. Karena Bible itu disusun lebih dari satu orang, bahkan berjumlah sekitar 40 orang. Walaupun Anda dan orang-orang Kristen mengatakan bahwa dari 40 orang ini karena mendapatkan Roh Kudus akhirnya sejarahnya runtut. Runtut di mananya? Kalau kita mau jujur, Pak, di sana banyak sekali pertentangan. Banyak sekali perbedaan pendapat. Kalau kita boleh menilai, Roh Kudus yang ada pada mereka apakah lupa tentang apa-apa yang tertulis, harusnya mereka sama dan seragam. Tapi faktanya tidak ada. Tidak ada keseragaman di antara mereka yang mengaku sebagai pemilik Roh Kudus ketika mengajarkan dan menulis di dalam Bible. Jadi maka ketika ada perbedaan wajar, Pak. Seperti yang Bang Zuma tadi katakan, wajar sekali karena sumbernya yang menjadi penyebab sumbernya ini. Al-Quran sumbernya sangat jelas dan berurutan, mata rantainya tidak terputus. Maka sumbernya valid. Dan kemudian kenapa ada sejarah-sejarah di dalam Al-Quran itu tertulis Taurat, seolah-olah ada Taurat di dalam, seolah-olah ada Injil di dalam, seolah-olah ada Zabur. Sebenarnya itu bukan ada Zabur di dalam Al-Quran, bukan. Bukan ada Injil di dalam Al-Quran, bukan. Tapi Allah mengisahkan, menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah itu dulu pernah menurunkan wahyu-wahyu Allah. Yaitu kepada Musa alaihissalam, yaitu kepada Daud alaihissalam, yaitu kepada Isa alaihissalam. Menceritakan. Jadi ketika menceritakan, logikanya tidak mungkin seluruhnya diceritakan secara runtut detail huruf per huruf di dalam Al-Quran.
gitu loh. Jadi ketika Allah dalam firman yang kemudian dititipkan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian menceritakan di sana bahwa Allah itu dulu pernah menurunkan Taurat kepada Musa, kemudian oleh umatnya Musa itu dikhianati, dikafiri, ditinggalkan, ditolak. Seperti kita tahu bersama bahwa ketika Musa mengambil perintah Allah di Gunung Sinai itu, para umatnya itu ditinggal sebentar, mereka sudah kafir lagi kepada Musa dan kepada Allah. Mereka membuat patung berhala dari anak lembu emas. Dan begitu juga yang terjadi kepada Isa alaihissalam. Ketika murid-muridnya yang 12 ini tidak ada, kemudian salah satu orang dari mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan Kristen, itu yang disebut di Antiokhia ketika Saulus bertemu dengan Barnabas. Ini murid yang keberapa ini? Sementara murid-murid ini notabene tidak tertulis dan tidak tersebut sebagai 12 murid Yesus. Yang orang-orang ini yang kemudian mengklaim diri sebagai Kristen. Dan ini yang membentuk bukan murid Yesus sendiri, yang membentuk justru orang dari luar Yesus, yaitu Saulus, yang mengaku bertemu dengan Yesus. Padahal pertemuan ini terjadi setelah terjadinya penyaliban. Logikanya sangat jelas. Ketika Yesus juga sudah berpesan, ketika aku sudah pergi kepada Bapa, tidak satu orang pun bertemu dengan aku. Bahkan dunia tidak melihat aku lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang belum pernah ketemu dengan Yesus, tiba-tiba mengaku sebagai muridnya Yesus, bertemu dengan Yesus, bahkan mengaku sebagai orang yang diutus oleh Yesus memberitakan Injil. Ini yang menyebabkan sejarah di dalam Bible itu tidak bisa sinkron dengan Al-Quran. Karena sumbernya belibet, mata rantainya bukan lagi putus, berantakan di situ, Bang. Maka susah, gitu loh. Tapi ketika Anda mengimani hal demikian yang sudah sangat terlihat berantakan dalam fakta-fakta sejarah, tapi Anda meragukan Al-Quran yang lurus seperti itu, ini memang sudah diberi pesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami bahwa memang akan sulit memberikan pengertian kepada orang-orang yang sudah menolak Al-Quran dan Allah. Tertulis jelas di Al-Baqarah ayat ke-6. Seperti itu. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang dituduh-tuduhkan orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, dan orang-orang Kristen bahwa Al-Quran itu mencontek Bible. Tidak. Al-Quran itu mengisahkan bahwa Allah itu menceritakan kepada Rasulullah itu dulu pernah memahfuyukan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun ada kemiripan, kemungkinan itu justru ayat-ayat itulah yang dimaksud oleh firman Allah itu, bahwa itu Taurat yang diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran. Oh, itu Injil yang diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran. Tapi kami mengimani itu ada. Itu seperti itu. Tidak mengimani untuk sebagai rujukan beribadah. Karena memang kami sudah diberi kitab yang dijaga kemurniannya oleh Allah dan harus menjadi rujukan ibadah. Itu jawaban kenapa ada perbedaan di antara Al-Quran sejarahnya dan kenapa ada sejarah sesuai dengan tertulis di dalam Taurat. Dan tugas Al-Quran sebagai petunjuk itu sudah terbukti menunjukkan kekeliruan sejarah yang tertulis di dalam kitab-kitab yang sudah ada. Faktanya di sana, seorang Sulaiman diceritakan di dalam Bible. Begitu kejinya diceritakan bahwa di akhir hidupnya, seorang Sulaiman itu sebagai penyembah berhala dan sebagai manusia yang durhaka kepada Tuhannya. Dan juga berikutnya nabi-nabi lain, termasuk Isa alaihissalam yang Anda sebut dengan Yesus. Di situ dikisahkan dengan begitu kejinya, dianggap sebagai manusia yang terkutuk. Itu kami, sampai bisa. Waduh, sinyalnya kok hilang ya? Bukan. Menangis dia. Hilang. Oh, Bung Sugito hanya menangis. Terharu. Oh iya. Ya, lanjut aja. Saya jujur kalau cerita masalah ini, Oke, saya coba tanggapi ya. Saya jadi gini,
Jujur saya kalau cerita masalah fitnah yang ada di dalam Bible itu tidak tahan saya. Bible begitu kecil. Ya Allah. Menghina para nabi, Oke, menghina oke. bahkan menghina Oke. Allah. Iya. Tidak aja, coba tahan emosinya. Istighfar, saudara, istighfar. Ya, tahan emosinya, kendalikan perasaannya, karena kan kita ini sedang memang berdialog yang lintas iman ya. Jadi saya pikir juga tidak sebagai kapasitas tiap kita gitu ya, untuk bisa merubah mindset orang lain yang memang berbeda keyakinan. Jadi menurut saya sih tidak harus terlalu berperasaan yang sangat dalam menurut saya, Bung Sugito. Memang Agung, saya sampaikan Muhammad Sugito ini saudara kita ini adalah mualaf. Iya, Jadi saya tahu. pernah mendalami Iya. Bible. Jadi makanya terharu begitu Iya, saudaraku. Jadi sehingga begitu mengenal Islam, subhanallah, Iya, saya tahu. di situlah dia mengenal Nabi Isa alaihissalam dibandingkan dengan Yesus. Masya Allah. Gitu saudaraku. Kalau saya itu 30 tahun lebih itu Pak, merenungkan tentang Trinitas juga. Bukan hal yang gampang gitu ya. Bukan yang mudah, tentang apa yang saya yakini tentang Trinitas itu. Saya bahkan lebih dari 30 tahun. Ketika saya masih kuliah itu dulu sempat saya kok tiba-tiba di tengah malam hari ketika merenungkan itu hampir kayak orang gila waktu itu Pak. Tapi ya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam waktu yang cukup lama merenungkan, akhirnya beberapa tahun yang lalu saya sudah sangat final ya tentang siapa sesembahan saya yang sebenarnya gitu. Saya mencoba menanggapi sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Bung Sugito tadi, bahwa Bung Sugito sempat mengatakan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah wahyu dari Allah juga, wahyu dari Allah ya, yang gitu ya. Nah, makanya saya sempat tanyakan, kalau memang itu wahyu yang dari Allah, meskipun Bung Sugito tadi juga mengatakan tidak sepenuhnya itu memang dimuat di dalam Al-Quran kan begitu tadi. Karena ya barangkali mungkin ada beberapa yang diragukan juga, meskipun itu wahyu Tuhan juga kan. Tadi dikatakan bahwa kitab terdahulu itu adalah wahyu Allah sendiri kan begitu. Nah, makanya tadi saya juga sempat nanya kan, sejauh mana konsistensi daripada Tuhan itu menjaga wahyunya sendiri. Kalau wahyu sebelum disampaikan kepada Muhammad kan disampaikan kepada para nabi yang terdahulu gitu kan. Makanya saya juga pernah tanya-tanya ke Yuda Tawakal juga, kenapa sih Yud kok tidak dimuat sepenuhnya kitab-kitab terdahulu yang diyakini oleh orang Kristen terdahulu itu di dalam Al-Quran? Jawabannya boleh dibilang diambil intisarinya saja, inti-intinya gitu loh, inti-intinya semacam ya kalau saya bilang diedit yang penting-penting itu sehingga menjadi sebuah hukum-hukum pengajaran di Al-Quran gitu. Memang gini Pak, saya lanjutkan dulu agar nanti agak jelas sedikit. Ini Mas Gito. Iya. Oh iya terus nih Mas. Jadi gini, seperti yang Anda katakan tadi itu sebenarnya ada keliru ya, bukan mengedit, bukan mengambil sebagian, bukan. Allah sama sekali tidak mengambil sebagian. Karena kitab-kitab yang sebelumnya adalah hakikatnya adalah milik Allah sendiri gitu loh. Milik Allah yang ketika oleh Allah diberikan kepada Musa, kemudian oleh umat Musa itu dikhianati, maka Allah itu menceritakan bahwa hei Muhammad, ini ibarat bahasa saya ya. Muhammad, saya dulu tuh mengirim kitab kepada Musa, ternyata oleh Musa dikhianati, ini loh bunyi-bunyinya, perintah-perintahnya, itu seperti itu. Jadi Allah itu memberi pesan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu di zaman Musa sudah memberikan wahyu untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, dari perbudakan melalui Musa alaihissalam. Dan faktanya terbukti ketika Musa alaihissalam
mampu menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Dan faktanya ketika sudah bersama dengan Musa, dan Musa mendapatkan perintah berikutnya, yaitu untuk mengambil 10 perintah Allah itu di Bukit Sinai. Ini umatnya itu kafir kembali, padahal ditinggal tidak lama, ditinggal baru beberapa masa, istilahnya beberapa saat lah, ibaratkan 1, 2, 3 hari lah kalau bahasa saya gitu. Itu mereka itu ketika Musa kembali melihat kaumnya itu kembali kafir, beliau marah dan akhirnya membanting tabut perjanjian yang isinya 10 perintah Allah itu. Membanting 2 batu loh yang isinya 10 perintah Allah. Ini tanda bahwa Bani Israel itu memang memiliki sifat yang tegar tengkuk dan juga pembangkang, walaupun sesungguhnya mereka itu tahu bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa, tapi mereka itu begitu egois dan degil serta tegar tengkuk seperti yang dikisahkan di dalam Bible itu sendiri. Jadi Al-Quran sama sekali tidak merangkum apapun dari Taurat, tidak merangkum apapun dari Zabur, dan tidak merangkum apapun dari Injil. Al-Quran itu menceritakan sebagai seorang pemilik, sebagai pribadi pemilik langsung kitab-kitab itu, kitab-kitab yang sudah ditinggalkan oleh kaumnya, seperti juga tertulis oleh Yesus yang kau sebut Yesus Isa alaihissalam. Kalau saya bilang di Yohanes 7:19 mengatakan bahwa bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepada kalian orang-orang Yahudi, maksudnya masa itu, tetapi tidak satu orang pun di antara kamu melakukan. Artinya di zaman Isa alaihissalam saja, di zaman Yesus yang Anda sebut itu sebagai Yesus, itu mereka sudah meninggalkan Taurat, hukum-hukumnya sudah ditinggalkan, mereka sudah tidak melakukan lagi. Lalu kenapa Yesus diutus oleh Allah, diturunkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, membawa misi untuk menyelamatkan? Itu betul. Seperti Anda katakan tadi bahwa Allah memulai rencana untuk menyelamatkan manusia, itu sangat betul. Allah memiliki tujuan untuk manusia ini agar selamat dari kemurkaan Allah, dari kematian kekal. Arti kematian kekal di sini adalah hidup di neraka. Bukan mati seperti kita pahami, bukan. Kehidupan kekal yang dimaksud adalah kehidupan di surga. Maka Allah itu memberikan misi kepada Isa alaihissalam dengan menyertakan kepadanya adalah hikmah Taurat dan Injil, yaitu ajaran Musa dan ajaran yang dia bawa sendiri dalam bentuk untuk menggenapi, yaitu hukum cinta kasih yang notabene itu ketika kita bicara hukum Taurat yang ada 613 disebut dan sebagainya, itu terlalu banyak mungkin menurut pengertian Anda, tidak mungkin dilakukan, yang akhirnya tertulis di kitab-kitabnya tulisan Saulus itu mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu mampu melakukannya. Benar, maka Yesus ini merangkum keseluruhan hukum Taurat itu dalam hukum cinta kasih karunia. Maka terkenalah ajaran Yesus ini sebagai ajaran kasih karunia. Dan ajaran itu adalah salah satu dari perjanjian Tuhan dengan manusia. Yang satu adalah perjanjian sunat yang tertulis di keluaran kejadian itu 17:10 itu. Dan ajaran kasih karunia adalah perjanjian Allah dengan manusia yang kedua. Dan ajaran kasih karunia ini bukan kasihi sesamamu. Di situ ada 3 bahasan, tapi 2 pokok inti utama ajaran. Dan ini tertulis di dalam Bible dan disebut sebagai rohnya Bible atau rohnya Alkitab. Jadi tertulis di Markus bab 12:29-31. Di mana yang pertama, manusia itu harus mengenal Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia itu harus kasih terhadap Tuhannya. Kasih yang sebagaimana, yaitu tertulis di situ kasih dengan segenap jiwa raga, dengan kasih dengan segala kekuatan, dan kasih dengan segala daya. Artinya manusia disuruh berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Itu yang disebut oleh kami sekarang, oleh orang Islam, adalah ajaran hablum minallah. Dan kemudian Isa juga mengajarkan di sana adalah kasihi sesamamu. Nah, ketika berbicara kepada sesama umat, hanya tertulis 1 kalimat, kasihi sesamamu seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi ketika bicara kasih kepada Allah, di sana ditulis dengan
gamblang luas. Itu sebagai kata ungkapan bahasa yang halus. Karena masa itu orang-orang di zaman Isa alaihissalam turun ada diperintah. Semuanya dalam kekafiran. Dan dalam kurun waktu yang sesingkat itu, dan dalam waktu kurun yang baru sekitar tahun di situ, beliau mengajarkan, maka masih menggunakan bahasa kiasan. Maka dikala kita membaca Bible, kita harus memiliki ilmu yang disebut hermeneutika. Agar memahami kronologi apa terjadinya sebenarnya, ini ada pembacaan begini, ada apanya. Terus kita harus memahami kenapa ini dikatakan seperti ini. Ilmu ini membahas supaya memahami kata kias, kata metafora, terus kata asbabul nuzul, dan lain sebagainya. Kalau di Muslim seperti yang tadi diutarakan oleh Bang Zuma itu pas. Harus ada ilmu mantek, balongko, dan lain sebagainya. Di pembacaan Bible pun ada sebenarnya seperti itu. Cuma ini jarang digunakan oleh orang-orang Kristen. Mereka bereksegesis mandiri. Menggunakan akal semampunya mereka sendiri, yang akhirnya di antara Kristen satu dengan satu lainnya itu terjadi perbedaan paham yang sangat krusial. Itu loh Pak. Seperti yang tadi Anda tanyakan, kenapa ada perbedaan, sudah saya jawab. Karena ada perbedaan, karena sejarah yang ada di Bible itu runtutannya tidak jelas, bukan putus lagi mata rantai, tapi berantakan sumbernya yang diambil dari berbagai sudut. Dan tidak pernah diverifikasi oleh narasumber aslinya. Sementara di Al-Quran itu bukan menjelaskan sejarah, tapi Al-Quran itu Allah itu memang sudah men-setting bahwa alam nanti akan seperti ini. Maka bukan Al-Quran yang menjadi mempelajari alam semesta, bukan. Ketika ditemukan sesuatu hal baru oleh manusia, ketika kita ditanyakan kepada Al-Quran, itu akan terjawab. Tapi ketika Al-Quran menjelaskan bahwa bumi akan seperti ini di masa depan karena kemampuan manusia belum mampu, manusia menganggapnya itu seolah-olah belum terjadi. Padahal itu memang belum diketemukan. Itu loh. Seperti itu. Jadi seperti Anda katakan, kita memang bukan buku sejarah. Saya akui betul itu. Kita bukan buku sejarah. Tapi pada hakikatnya apa yang dijelaskan di dalam sebuah kitab suci yang notabene adalah firman Allah, itu nggak mungkin sampai meleset. Gitu loh. Jika meleset. Iya. Ya silakan. Gimana? Ada. Bang Juma, Tidak sengaja terbuka itu. Ya. Ya, biarkan dulu supaya sebentar dulu. Ya, silakan. Izin jadi kita kembalikan dulu ke Bang Juma biar ada penekanan. Sesudah Bang Juma dan Pendeta Agung kita tutup ini dulu, baru kita buka sesi kedua. Ya, kira begitu ya. Biar fokus sama topik. Soalnya Bang Juma tuh dan Pak Agung ini ada edukasi sebenarnya di sini, apa itu bahwa penekanannya Al-Quran itu adalah kitab suci bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak ada yang bisa diragukan kebenarannya di sana. Itu intinya di sana, karena di 1 Muharram ini adalah tahun baru Islam, ya di sini ada hikmah yang kita bisa petik, gitu ya. Banggalah menjadi seorang Muslim. Semoga edukasi ini juga ya membuat saudara-saudara di luar sana lebih memperkuat keislaman dan mendengarkan yang mudah-mudahan tergugah dalam hal diskusi ini. Kira-kira begitu. Iya ya Bang. Makasih Bang. Ya lanjut dulu Bang. Saya juga nggak tahan juga kalau bicara masalah. Ya, Bang Juma bisa diteruskan. Silakan Bang Juma. Terima kasih ya terus kepada sahabat saya Barakallah Muhammad Sugito. Salam kenal saudaraku. Selamat. Kemudian sama-sama kita berdiri di garda terdepan untuk menjaga umat ini. Baik, terkait dengan tema kita hari ini. Kalau landasan pijakan yang diuraikan oleh saudara kita Bapak Agung Nugroho itu kita hargai. Acuannya di dalam kitab Timotius misalnya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu tidak salah, meskipun ini bukan firman Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang Paulus tuliskan untuk jemaat di Timotius ini bukan firman Tuhan, tapi itu betul adanya, muatannya.
bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Masalahnya yang ilham itu yang mana, yang karangan manusia itu yang mana. Kalau dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, hal ini dijadikan sebagai filter sandaran untuk menguji Bible, gugur Bible di situ. Gugur. Jadi arahnya daripada Timotius ini hanya bisa ditujukan kepada Al-Quran dan hadis sahih. Nah, kemudian sahabat kita Bapak Agung tadi, dia katakan, kenapa tidak sama gitu loh? Kenapa ada pernyataan-pernyataan Bible yang kemudian seirama, tapi kemudian berbeda secara fundamental? Al-Quran menerangkan itu lebih jauh. 1400 tahun Allah telah menerangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bi thamanan qalila ulaika ma ya'kulu fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 1400 tahun silam itu sudah diurai. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, apa yang kami telah wahyukan, yaitu Alkitab. Jadi mereka menyembunyikan itu. Lalu kemudian menjualnya dengan harga yang sedikit. Mereka menjajakan ajaran Alkitab, menjualnya kepada non-Yahudi. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan, tidak mengkonsumsi ke dalam perutnya, melainkan api neraka. Ini jelas. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Selalu rujukan Al-Qur'an ketika dia berbicara, pijakannya adalah merujuk kepada firman-Nya yang diwahyukan kepada para nabi terdahulu. Sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh sahabat kita tadi di Yohanes 7 nomor 19 terkait dengan itu. Bukankah Musa telah memberitakan hukum Torah? Dengan kata lain, bukankah aku telah menerima firman Tuhan? Musa menerima firman Tuhan, mengajarkan kepada kalian, tapi kalian tolak. Maka karena itulah kemudian, kalau kita mengkaji lebih jauh, dalil demi dalil di dalam kitabnya para nabi yang kemudian tertera masih ada terjemahannya di dalam kitabnya orang Kristen, selalu muatan peringatannya itu apa? Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Demikianlah kamu harus berpegang kepada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 nomor 2. Ulangan 12 nomor 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu, wajib hukumnya kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahi atau jangan pula engkau mengurangi. Dalil demi dalil itu mengokohkan keadaan yang ada pada masa itu. Jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap pendusta. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang ditengarai adalah firman Tuhan yang kemudian disampaikan oleh para nabi. Jangan kau menambahi supaya kau enggak dianggap sebagai pendusta. Oleh karena itulah kedatangan Yesus kepada Bani Israel, apa yang dikatakan oleh Yesus? Waspadalah, 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 waspadalah. Kepada siapa murid-murid Yesus harus waspada? Orang Romawi? Bukan. Orang Yunani? Bukan. Orang Arab? Bukan. Orang Indonesia? Bukan. Kepada siapa? Internal orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi ini sudah diberi petunjuk tapi dibelokkan? Makanya sahabat, terkhusus kepada saudara saya Pendeta Agung, ini direnungkan. Satu titipan, anggaplah ini hadiah satu Muharram buat saudara. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mewanti-wanti dan memberikan legitimasi terhadap muridnya untuk waspada. Dengan mengatakan apa? Celakalah engkau ahli kitab, Bani Israel, orang Farisi, Bani Israel, orang munafik, juga jatuhnya kepada kaumnya. Ya, karena dikatakan dalam Yohanes 2 nomor 4 nomor 18 bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak benar-benar dari kita. Nah, ini artinya bahwa orang munafik yang dimaksud adalah dari kaumnya mereka sendiri. Lalu kemudian dikatakan mereka menjelajahi daratan, mereka menyeberangi lautan, mentobat
mentobatkan orang setelah mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, menjadi orang apa? Orang surga, bukan orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Artinya 1 Muharram ini memberikan Pak Pendeta ya ide dan gagasan untuk menerawang lebih jauh siapa dan bagaimana serta apa keyakinannya, apa agamanya. Ajaran yang kemudian ditorehkan orang yang dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau ahli kitab, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk membantu sebuah agama. Itu intinya. Agama mana yang dibentuk oleh ahli kitab? Dan kitab apa yang ditorehkan oleh agama tersebut? Ini yang menjadi perenungan 1 Muharram. Makanya di awal tadi saya mengambil tema tentang mata rantai pewartaan Al-Quranul Karim dibandingkan dengan Bible itu sangat jauh berbeda. Tidak bisa dibandingkan itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Kenapa mereka menyembunyikan? Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Yesus aja yang datang kepada mereka disembunyikan kenabiannya, disembunyikan kerasulannya, ditolak itu semua. Apalagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan Yesus, Nabi Ismail yang nyata-nyata disebutkan secara logika ilmu bahwa dia adalah anak tunggal, dibelokkan dia bukan anak. Saking tidak maunya kebenaran itu muncul kemudian di atas permukaan. Lalu kemudian saya teringat dengan ucapan pendeta bahwa iblis itu akan datang menyesatkan keturunan Adam, menganggap sebuah kesalahan sebagai kebenaran, kesesatan dia anggap sebagai kebenaran. Harusnya poin ini ditelaah. Kepada siapa kemudian iblis berpesan bahwa manusia itu adalah Tuhan? Kepada siapa iblis berpesan agar manusia sujud kepada manusia? Kepada siapa iblis berpesan agar manusia yang dilahirkan oleh manusia itu dianggap setara dengan pencipta langit dan bumi? Subhanallah. Al-Quran tidak ada sedikit pun pesan untuk menyesatkan umat manusia. Ending daripada keislaman seseorang adalah tawadu, iftihar, menyembah hanya kepada Allah, mengharapkan hanya kepada Allah, mengharapkan segala sesuatu, menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Dia yang disebut Allah. Siapa Dia? Dialah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi diajarkan agar disembah. Tidak ada pesan-pesan iblis kemudian sembahlah anak Maria, dialah juru selamat. Padahal si anak Maria mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu kemudian terakhir dari saya sebelum saya tutup, sahabat-sahabat, saya ingin kemudian di hari Muharram ini kita menguji keotentikan sebuah pengajaran yang kemudian nantinya akan berbuah, di mana buahnya itu akan menjadikan kita masuk ke jannah, atau sebaliknya justru kita akan kekal dalam neraka. Jadi saya ingin mengambil apa yang kemudian tertera di dalam kitabnya teman-teman Kristen sebagai ujian untuk keislaman kita. Karena kita sebagai umat Islam itu memahami bahwa apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim itu masih ada kemudian informasi di Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu itu tersiratkan adanya keilhaman yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat kita tadi. Diterangkan begini dalam Matius, Matius 7 ya, sahabat-sahabat. Ini harus kita jadikan sebagai rujukan juga untuk memahami bahwa apa yang kemudian dijadikan sebagai ajaran teman-teman Kristen hari ini, kita umat Islam itu tidak menerima dan juga tidak menolaknya. Tetapi kita jadikan sebagai rujukan
sebagai kisi-kisi dalam mempertebal iman kita kepada Allah. Yesus menerangkan begini, ya, di dalam Matius 7, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Satu. Lalu kemudian di dalam Matius 7 itu dikatakan, ya, banyak orang yang akan menyeru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Ya, di dalam Matius 7 dikatakan banyak orang yang akan menyeru kepadaku. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kata Yesus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, poinnya di sini adalah ketika Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu yang kokoh. Tetapi, kata Yesus, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, dia sama dengan orang yang bahlul, dia sama dengan orang yang jahil, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan rusaklah secara hebat rumah itu. Ini sama yang terjadi saat sekarang. Orang-orang Kristen sahabat kita membangun argumentasi, membangun pondasi iman di atas sesuatu yang absurd. Ketika kita berbicara tentang kitab mata rantai, hancur. Berbicara mengenai kitab yang dianggap suci, hancur. Berbicara mengenai konsep ketuhanan, hancur. Berbicara mengenai apapun yang terkait dengan keagamaan, tidak ada dasar sandaran yang bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk menopang apa yang kemudian dijadikan kebenaran itu sebagai kebenaran absolut. Nggak ada. Bahkan selevel selevel pendeta mengatakan, saya sementara mencari teman yang bisa menguatkan argumen saya untuk menjelaskan tentang mata rantai. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Kemudian turun hujan, orang yang kemudian mengajarkan sesuatu yang didasari dengan ketidaktahuan, tidak mendasari atas perkataan Yesus, dia laksana mendirikan rumah di atas pasir, begitu hujan datang rumah itu rubuh. Nah, ini harus disadari bahwa Yesus akan mengusir mereka yang menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan dan seterusnya. Karena mereka membuat rumah seakan-akan di atas pasir. Ketika ditanyai tentang siapa dan kepada siapa Yesus berkata, siapa yang memerintahkan mereka menulis apa yang Anda imani, mereka akan mengatakan, kami tidak tahu. Yang penting kami imani. Bahkan selevel Sofiatul yang sering menghujat Al-Quran sampai dia katakan, berikan waktu aku untuk mencari, ada ribuan kodeks, ada ribuan ya manuskrip. Saya harus mencari dulu dari mana ayat ini munculnya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan pondasinya itu laksana dibuat di atas pasir. Tak ada yang kokoh di situ. Ya, sementara Al-Quran dengan jelas sudah menerangkan 1400 tahun silam. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaru bihi thamanan qalila. Orang-orang ini menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Saya kira begitu, Bang Handi dan teman-teman sekalian. Terakhir, Al-Quran menggaungkan dirinya, ya ayuhan nas, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, wahai pendeta Agung Nugroho, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih sahabat saya Pak Pendeta Agung Nugroho yang saya hormati, kemudian sahabat saya Muhammad Sugito, alhamdulillah Masya Allah, syukran atas ilmunya, dan juga teman-teman yang ada di Zoom yang kita cinta ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sahabat-sahabat yang ada di live comment, dimanapun channel manapun antum berada, Anda luar biasa, ya kiranya keislaman kita menjadi cahaya di tengah-tengah
umat yang lain sehingga kita menjadi suri teladan layaknya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian dari saya. Silakan yang sahabat mau menambahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ya. Masih bisa nanti ditanggapi dulu, kurang bijak kalau kita nggak memberi hak bicara kepada Pendeta Agung Nugroho. Silakan Pak Agung, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Hari ini semoga membawa kecerahan ya, kecerahan bagi saudara-saudara saya yang Muslim, itu yang pertama. Kedua, terima kasih nih saya dapat kuliah nih dari Bung Juma. Memang saya mengagumi beliau ketika beliau ini cukup fasih tentang kitab-kitab suci orang Kristen ya. Yang ketiga, Mas Gito, terima kasih ya sudah mengekspresikan apa yang diimani, meskipun tadi Dr. Rama bilang bahwa Mas Gito itu mualaf. Saya memaklumi itu sehingga tadi sempat emosi dalam arti terenyuh gitu kan, terharu gitu kan, tentang yang diimani yang sekarang ini. Nah, selanjutnya masih menjadi PR bagi saya untuk yang tadi Bung Juma meragukan bahkan mengatakan seolah porak-poranda ini kitab yang diyakini oleh orang Kristen seolah porak-poranda, tidak jelas ya. Nah, saya sendiri secara pribadi ya meyakini bahwa tadi yang Bung Sugito juga mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu kan juga wahyu dari Tuhan. Memang tidak dimuat secara penuh aja di dalam Al-Quran. Meskipun tadi juga bukan berarti mengedit gitu kan, bukan berarti mengedit, tapi hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya dipertanyakan. Kenapa sih orang-orang Kristen tidak melakukan hukum-hukum yang pernah ada ya, diajarkan di Taurat gitu ya. Sebetulnya kalau orang Kristen itu seperti Yesus ya, orang mengatakan tidak satu titik itah pun ya merubah daripada kitab Taurat, tidak ya. Tetap kita yakini Taurat itu hanya memang ketika timbulnya perjanjian baru, ini mungkin yang oleh teman-teman Muslim sangat diragukan, khususnya tentang sejarah penulisannya gitu. Meskipun tadi saya sempat berpikir ya ketika Bung Juma mengatakan bahwa dari beberapa ayat kitab suci Kristen itu bisa menolak, tapi juga bisa menerima, tapi sebagai rujukan tadi seperti itu. Sehingga saya amati Bung Juma ketika memberikan penjelasan-penjelasan itu mengambil ayat-ayat kitab suci orang Kristen gitu kan, di dalam memberikan penjelasannya yang itu memperkuat tentang apa yang diimani di Islam gitu ya. Jadi justru yang saya senang itu ayat-ayat kitab suci ya yang ada di Kristen oleh Bung Juma sebetulnya tidak ditolak semuanya itu ya, tidak ditolak semuanya, bahkan menjadi rujukan gitu di dalam memberikan argumentasinya gitu. Nah, ini saya masih berpengharapan bahwa beberapa ayat-ayat yang lain yang mungkin dikatakan kontradiksi satu dengan yang lainnya gitu kan, tidak nyambung sehingga sulit untuk membuat sebuah keputusan yang final tentang kebenaran itu. Nah, ini yang saya bilang akan saya cari dulu, seperti tadi Bung Juma sempat bilang juga bahwa Sofiatul juga akan mencari dulu gitu ya. Ya memang begitu. Karena yang kemarin saya bilang ke Bu Umidini bahwa kalau di dalam dialog itu sudah menyentuh tentang kitab sucinya yang diyakini sebagai landasannya, ini akan sulit dialog kita, Makanya oke deh, akan saya coba dulu cari teman-teman itu juga agak gampang nih Bung Juma ya, agak gampang. Kira-kira siapa yang memiliki kapasitas untuk tentang sejarah kitab suci. Bahkan pendeta MYM pun sebenarnya dengan dialog dengan Bung Juma juga sudah mengutarakan, tapi masih juga Bung Juma itu meragukan tentang kitab suci Kristen. Yang mudah-mudahan kalau Roh Kudus bekerja gitu ya, nah itu tidak ada yang mustahil, tidak hanya Bung Juma, siapapun itu akan mendapatkan kebenaran yang sejati. Yang tadi saya bilang bahwa kebenaran absolut mutlak itu hanya menjadi hak prerogatif Allah yang Maha Pencipta.
Itu sekali lagi terima kasih Bang Andi untuk dialog kita hari ini. Selamat bertahun baru Islam. Kiranya Tuhan yang Maha Pencipta memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih Pak Agung. Saya memberi kesempatan lagi kepada Bang Juma ya. Mohon maaf Pak Agung. Tentang bagaimana sih ajaran para nabi itu berkesinambungan dan saling berkorelasi antara dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ajaran tauhidnya nggak pernah hilang sampai detik ini, gitu ya. Nah, saya mau minta penjelasan ke Bang Juma. Di mana sih sebenarnya faktor apa? Kunciannya di mana? Ajaran para nabi itu dibelokkan, bahkan sampai detik ini masih banyak yang percaya pembelokan ajaran para nabi. Di tahun baru Islam ini mohon pencerahannya Bang Juma, silakan. Iya, terima kasih. Jadi begini, para nabi itu kalau dalam Islam ada usuliyah, ada furu'iyah. Usul itu ajaran pokok, ya, tidak bisa dirubah. Seperti tauhid, terus syariah, akidah, gitu ya. Nah, kitab-kitab terdahulu itu memang untuk satu kaum. Makanya Islam itu kalau kita bicara ahli kitab-kitab para nabi, Islam itu datang selalu menengah-nengahi. Saya contohkan, ajaran Taurat itu terlalu keras. Nah, terus Injil terlalu ringan. Nah, Islam di tengah-tengah. Satu contoh rajam. Orang berzina itu rajam. Kan terlalu keras. Nah, Injil terlalu kasih. Nah, Islam di tengah-tengah. Maksud tengah-tengah itu gini. Orang kena rajam ya. Maka ada dua. Bisa dirajam, juga kalau dimaafkan, kisos ya. Kisos. Kalau dimaafkan ya enggak. Ya, atau nanti kena kena denda gitu. Makanya dalam fikih itu semua anggota tubuh itu ada ada nilainya. Misalnya kuping berapa harganya. Jadi kalau Bang Andi motong kuping saya bisa motong kupingnya Bang Andi. Kecuali bayar denda, berapa harganya kuping. Ada di fikih urutannya ya. Nah, juga pemotongan binatang. Yahudi terlalu keras, langsung potong, hilang. Injil orang Nasrani terlalu ringan. Nah, Islam di tengah-tengah. Jadi yang penting urat, ada dua uratnya di leher itu. Ada urat pernafasan, ada urat untuk makan, masuknya makanan. Ini harus putus. Gak harus potong lehernya. Yang penting urat ini terputus ya. Nah, terus masalah Yesus sendiri. Yahudi terlalu keras, menolak. Sebagai utusan aja ditolak. Nah, Nasrani terlalu mengkultuskan sampai dituhankan. Nah, Islam menaruhkan posisinya dia sesuai ucapan dia, yaitu utusan Nabi, penyampai firman, ya gitu. Jadi apa? Ajaran terdahulu, walaupun itu masih tidak berubah, tetap tidak akan berlaku. Karena itu hanya untuk satu kaum. Makanya setiap para nabi itu pasti ketika sebelum dia meninggalkan dunia ini, kata Musa, aku tahu kalian ada saya saja masih macam-macam. Pasti kalau tidak ada saya, kamu rompak ini. Kalau kata Yesus, ya banyak yang ingin aku sampaikan. Memang belum selesai semua. Wong itu untuk satu kaum. Tapi Islam datang, Nabi Muhammad ketika meninggalkan kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna udah. Itu ya. Nah, tadi Bang Juma, silakan Bang Juma. Jadi Ustaz Tata sudah menjelaskan siapa sebenarnya atau kaum mana dan siapa yang membelokkan ajaran para nabi. Kalau untuk Bang Juma mungkin dijelaskan gitu, faktor apa sih yang menyebabkan mereka ini gitu membelokkan ajaran atau kebenaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu. Kira-kira faktor apa? Sampai detik ini di nyawa modern ini tambah banyak Bang Juma, dan kira-kira bagaimana cara menyikapinya? Silakan dulu Bang Juma. Bang Juma asli yang palsu. Iya, Masya Allah, adikku barusan kasih materi itu
luar biasa, catatan-catatan saya itu bertambah. Jadi gini Bang Handi, Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi ketika datang sosok nabi kepada mereka, itu selalu diolok-olokkan oleh mereka Bani Israel ini. Setiap Allah mengutus nabi pasti diolok-olok. Setiap Allah mengutus nabi pasti dihinakan, dinistakan, dibuli oleh mereka. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sesungguhnya sebelum engkau, para nabi juga sudah pernah kuajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan, ilhamkan, wahyukan kepada mereka sang nabi ini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini yang menjadi poin. Nah, sehingga para nabi ketika datang kepada Bani Israel, pertama mereka diolok-olokkan, kedua mereka itu kemudian mengajarkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kenapa tadi Bapak Agung mengatakan, saudara kita mengatakan, Bang Suma masih menggunakan data-data di dalam kitab kami. Sebenarnya kalau menggunakan Al-Quran itu sudah sempurna. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah sempurna. Tapi karena kita berdialog lintas agama, maka data-data penguat ini saya gunakan untuk menyadarkan apa yang ada dalam Al-Quran, yang diingatkan dalam Al-Quran itu masih ada dalam kitab yang Anda pegang hari ini. Makanya Al-Quran itu menerangkan bahwa makana Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya, walakin, akan tetapi beliau itu bukan Yahudi, beliau itu bukan Nasrani, akan tetapi kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Akan tetapi beliau itu adalah orang yang lurus, orang muslim. Dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Oleh karena itulah kemudian ketika ada pengajaran yang sudah sempurna kemudian menjelaskan tentang kaidah-kaidah, ada ajaran yang mengajarkan tentang perilaku-perilaku Nabi dan Rasul terdahulu, ada ajaran yang mengajarkan umat-umat para Rasul-Rasul terdahulu, menjelaskan tentang itu kemudian, maka saatnya lah kita menerima dengan pikiran yang jernih. Nah, kenapa kemudian ajaran yang begitu baiknya diajarkan hanya menyembah kepada Allah, kemudian dibelokkan? Asal muasalnya kalau misalnya Pak Pendeta tadi mengajarkan bahwa manusia secara fundamental diajarkan di Kristen dan juga di Islam bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi. Pembengkokan ajaran yang sudah nyata benar adanya bahwa Tuhan memberkati Adam dan juga keturunannya, itu kemudian diajarkan kembali memiliki dosa waris yang harus kemudian ada penebus untuk mati di atas tiang salib. Nah, ini kondisi-kondisi inilah yang kemudian saya katakan tadi bahwa ada pesan yang dititipkan oleh musuh Adam, yang menyesatkan Adam, kepada anak keturunan Adam, agar pesan itu disampaikan kepada seluruh manusia, agar manusia itu semuanya tersesatkan. Ada pesan yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Siapa? Yang mengatakan kemudian sujud kepada Yesus itu, mencontohkan sujud kepada Yesus itu siapa? Yang mengatakan Yesus itu mati, kemudian bangkit, lalu menjadi Tuhan, itu siapa? Inilah pesan-pesan ini yang kemudian harus ditahu. Ini pesan dari mana ini pesanan? Siapa yang menggaungkan, siapa yang membisikkan kepada batin anak keturunan Adam bahwa ada Tuhan di atas muka bumi yang berupa manusia? Kalau tadinya kita melihat, baik di Al-Quran maupun di dalam pengajaran teman-teman Kristen di Bible, Adam diperintahkan untuk tidak makan sesuatu yang diharamkan. Jangan engkau makan, karena jika engkau makan, maka engkau jatuh ke dalam dosa. Jika engkau makan, maka engkau akan jatuh dalam kebinasaan. Jika engkau makan, maka engkau akan terusir dari sini. Nah, ini di Islam, apa yang terjadi?
ada kemudian kekuatan yang disebut iblis yang membujuk Adam dan istrinya untuk justru makan hal yang diharamkan oleh Tuhan. Ini juga terulang kembali ketika ada perintah, jangan engkau makan, jangan engkau makan, jangan engkau makan. Lalu apa? Ada juga kekuatan yang datang membisikkan, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram. Yang haram itu apa yang keluar. Sehingga yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab mereka itu menjadi halal kemudian oleh mereka sendiri. Siapa kekuatan ini? Siapa oknum ini yang memiliki kekuatan ini? Inilah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan engkau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Menyembah Yesus, keinginan bapakmu. Mengatakan hukum Tuhan dalam Torah itu adalah hanya sampai Yohanes dan dibatalkan karena Yesus telah mati dan bangkit, adalah bapakmu. Yang mengajarkan kemudian mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, adalah bapakmu. Yang mengajarkan kemudian menyembah kepada anak Maria, adalah bapakmu. Yang mengajarkan kemudian menolak Rohul Kudus yang datang kepada Al-Quran, yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah bapakmu. Bapakmu, 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 dan bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Pesan itu jelas. Nah, oleh karena itulah kemudian ending dari semua kita melihat kalau Islam, seperti yang saya urai di awal, kalau Islam, Al-Quran itu diterima dari sang sumber baginda Rasul Muhammad SAW, relevan, satu koridor, satu rel dengan umatnya. Memahami Al-Quran sebagai kalamullah, memahami Allah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, memahami Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan, dan memahami Islam sebagai agama pilihan Tuhan. Satu kaidah. Nah, bagaimana dengan Yesus dengan Kristen? Berpisah jauh. Ada jurang pemisah. Yesus tidak pernah menyebut, Yesus tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah memproklamirkan, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi ijazah terhadap Lukas, Markus, Matius, dan semua yang dianggap sebagai kitab suci dalam agama Kristen. Tidak pernah. Berarti terputus dia. Inilah pembeda kita. Islam, Rasul Muhammad SAW, ajarannya klop, kompak. Yesus dengan Kristen, ajarannya terpisah. Ketika orang Kristen mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, coba kita telaah. Benarkah Kristen ini percaya kepada Yesus? Tidak. Tidak percaya. Lalu yang dipercaya oleh Kristen itu adalah Paulus in the gang. Apa pembuktiannya? Yesus mengatakan, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal aku sebagai utusan. Tidak dipercaya. Yesus mengatakan, hidup kekal itu satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Tidak percaya mereka. Mereka tetap saya mengatakan, enggak. Tuhan yang benar itu ada 3, bukan 1. Nah, inilah yang saya katakan, Bang Handi, bahwa adalah tugas kita seperti apa yang diterangkan Al-Quran, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Kita harus melawan, ya, daripada arus ajaran yang kemudian mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Tentu perjuangan kita itu adalah perjuangan besar, tapi bukan dengan pedang, melainkan dengan Al-Quranul Karim. Perintah Allah itu ada, amanah Al-Quran itu jelas. Lawanlah mereka dengan Al-Quran, dengan perlawanan yang besar, seperti yang kita lakukan saat sekarang. Saya kira begitu. Sekali lagi di sini sudah zuhur dan saya harus melakukan aktivitas. Sahabat-sahabat, Adinda Tahta, ya, terima kasih banyak atas simunya adikku. Nanti tinggal kalau ada apa-apa tentang rencanamu ke depan, japri saya. Insyaallah kita akan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan apa yang kemudian menjadi niatan suci antum. Demikian sahabat-sahabat sekalian, saya akhiri sekali lagi, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau pertanyaannya Bang Handi itu, kenapa setelah ajaran para nabi itu pasti ada muncul-muncul gitu ya. Ada perubahan gitu. Memang itu udah sunatullah. Maksudnya apa? Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menurunkan para nabi, juga ada iblis. Nah, iblis mengarahkan ke neraka, para nabi ke surga. Makanya setiap para nabi diutus selesai, pasti ada penyesat-penyesat. Di zamannya Musa ada penyesat yang namanya Samiri. Musa capek-capek mengenalkan Tuhan yang benar, Samiri menyesatkan membuat patung dari emas. Ya, jadi pasti ada dajjal-dajjal bermunculan setelah para nabi. Yesus juga gitu, capek-capek mengenalkan Tuhan yang esa, meneruskan Nabi Musa. Tiba-tiba hati-hati, akan ada nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat palsu. Dia akan menyesatkan ajaran tauhid. Muncullah orang-orang setelah dia. Ya, seperti Bulus gitu ya. Di zamannya Nabi Muhammad menyampaikan ke seluruh dunia bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang esa. Ya. Terus beliau tidak ada, muncullah seperti Abdullah bin Sabah, Musailamatul Kadzab. Nah, ini sudah sunnatullah. Pasti ada penyesat itu pasti. Tinggal umatnya. Mau nggak disesatkan dia. Atau malah dia mempertahankan iman. Gitu. Jadi itu sudah sunatullah Bang Handi. Bukan cuma nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri berapa yang banyak itu. Yang datang itu. Sebagai penyesat-penyesat itu. Nabi-nabi palsu. Ya. Nah itu sudah setiap para nabi ya gitu. Setelah dia tidak ada pasti muncul ini. Dan para nabi selalu berpesan. Musa berpesan, mumpung masih ada saya, jagalah Taurat ini. Yesus juga gitu, berpesan kepada umatnya. Bahkan akan ada nabi yang terakhir yang akan menyempurnakan ajarannya. Bahkan mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalian harus mengikuti nanti ini, nabi akhir zaman ini. Kalian tunggu gitu. Begitu juga Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad lebih banyak lagi nasihatnya. Nanti di akhir zaman akan seperti ini, banyak fitnah-fitnah. Nanti umat Islam akan diruntuhkan, bukan cuma orang-orang di luar Islam. Islam sendiri nanti akan menghancurkan dari dalam. Gitu. Jadi banyak. Setelah Nabi Muhammad benar-benar tidak ada, banyak fitnah-fitnah. Ya itu sudah biasa kayak gitu. Tinggal kitanya, makanya ayo kita bersatu, berkumpul dengan orang-orang soleh, pertahankan taraktu fikum amro ini lam tadillu ma tamassaktum bihima Alkitab wa sunnah. Makanya kata Rasulullah, karena penyesat-penyesat itu selalu mengancam, maka Rasulullah berpesan, aku meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat. Apa keduanya itu? Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah. Itu, sehingga kita aman. Syaratnya, jangan dijauhin ulama itu. Warasatul anbiya. Warisannya Nabi itu ulama. Ya, gitu. Sehingga kita umat Islam, alhamdulillah. Ya, kita selalu patuh kepada semua ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat, tidak taat kepadaku, maka dia yang tidak mau. Itu Bang Andi. Mau ditutup udah ya? Bang Andi dulu. Bentar. Boleh nggak saya sedikit aja Bang Andi?